untuk materi PHV. Nanti aku bahasnya secara superficial. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya lebih dalam, materi mana yang lebih dalam, nah itu nanti bisa ditanyakan atau dikomunikasikan. Terus kalau misalkan ada waktu untuk membahas soal, nanti aku bahas soal di belakang seperti itu ya. Oke. Jadi dari yang pertama, di sini aku mulai dulu tentang dari mulai bab pertama setelah kuis kemarin, yaitu adalah tentang sistem sirkulasi. Nah, untuk sistem sirkulasi sendiri, kemarin kan udah, ini aku secara superficial aja ya. Jadi sirkulasi kemarin ingat, yaitu merupakan dari kata bahasa Inggris atau circulation, yang artinya itu peredaran. Sehingga dia itu beredar dan berputar, berulang-ulang. Nah, itu disebut sebagai sirkulasi. Nah, nama lain daripada ilmu sistem sirkulasi itu adalah angiologi. Yang kemarin juga waktu semester 1 juga udah, di pertemuan pertama sudah disinggung. Nah, tujuannya, di sini untuk tujuan yang perlu digaris bawahi, yaitu adalah transport zat metabolisme atau nutrisi, membuang sampah metabolisme. Nah, untuk tujuan yang ada di sini, ini lebih fokus pada tujuan daripada sistem pembuluh darah atau kardiovaskularnya. Sedangkan untuk sistem pertahanan tubuh, itu tujuan utamanya itu sebagai pertahanan tubuh. Tapi yang perlu diingat adalah masing-masing baik dari kardiovaskular dan juga sistem limfatik itu mereka sama-sama memiliki dua tujuan ini, baik secara tujuan pertahanan tubuh maupun tujuan transport zat metabolisme atau membuang sampah metabolisme gitu. Cuman dominan aja di sini kita lebih dominan kemana gitu. Kalau kardiovaskular itu nanti dominan ke yang transport zat metabolisme gitu. Sedangkan untuk yang limfatik dia fokusnya ke pertahanan tubuh. Gitu. Nah, untuk organnya di sini udah kemarin kita bahas, ada jantung, pembuluh darah, hati, sumsum tulang, dan juga ginjal. Kemudian untuk yang limfatik, ada organ limfatik, pembuluh limfonya, dan juga jaringan limforetikuler beserta cairan limfonya. Nah, mungkin yang diingat di sini, biar nggak salah kaprah ya. Jadi kalau untuk ginjal, nah ginjal sendiri itu adalah organ pendukung, kan, di mana dia itu fungsinya bukan untuk membentuk dan merombak sel darah merah secara langsung, berbeda dengan hati dan juga sumsum tulang. Kalau hati dan sumsum tulang itu memang organ yang membentuk dan merombak sel darah merah itu sendiri. Nah, sedangkan kalau ginjal dia itu pasif. Jadi dia hanya sebagai perantara. Tuh. Nah, kemarin kalau misalnya masih ingat, bisa aku ingatin lagi. Jadi ginjal itu dia fungsinya memberikan sinyal pada sumsum tulang untuk menghasilkan atau membentuk sel darah merah ketika tubuh itu sudah kekurangan sel darah merah. Nah, bagaimana cara ginjal itu? Kok bisa dia ya memberikan sinyal? Nah, itu melalui hormon yang disebut sebagai hormon eritropoietin. Gitu. Jadi kalau misalkan di tubuh kita itu sel darah merahnya udah rendah, oleh karena itu ginjal akan mengeluarkan hormon eritropoietin. Di mana hormon tersebut nanti akan merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Seperti itu. Nah, untuk sistem limfatik nanti aku bahas lebih lanjut aja. Nah, sini sistem pembuluh darah untuk kardiovaskular fungsinya masih sama ya kemarin sebagai pemasok nutrisi, pengangkut hasil pembakaran, membawa hasil metabolisme, terus pengatur metabolisme air dan juga elektrolit, serta mengatur suhu tubuh dan juga membantu perlawanan tubuh terhadap benda asing. Nah, jadi di sini ya yang tadi aku jelaskan kalau misalkan dari sistem pembuluh darah itu juga punya dia sebagai sistem pertahanan tubuh. Nah, ini jadi karena pada sistem kardiovaskular dia juga tetap mengalirkan darah, di mana darah sendiri itu memiliki peran untuk membantu perlawanan tubuh yaitu terhadap benda asing. Jadi benda asing yang dimaksud itu seperti bakteri, virus, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk organ utama dari kardiovaskular itu adalah jantung, yang kemarin yang terdiri dari 3 lapisan, jadi epikardium, miokardium, dan juga endokardium. Nah, ini adalah lapisan dari dinding jantungnya sendiri. Sedangkan untuk jaringan ikat yang melapisi seluruh jantung, itu disebutnya sebagai perikardium. Jadi berbeda ya. Jadi kalau misalkan ada soal menyebutkan susunan dinding jantung, itu cukup disebutkan epikardium, miokardium, dan juga endokardium. Itu nggak perlu kita jelaskan ya perikardium. Karena itu bukan bagian daripada jantung, itu beda jaringan seperti itu. Nah, kemudian untuk lapisan daripada perikardium, itu kemarin kita bagi menjadi 2 ya, ada 2 parts, ada yang fibros dan juga ada yang seros. Nah, di mana seros sendiri ternyata akan terbagi lagi menjadi 2 parts, yaitu ada yang parietalis dan juga visceralis.
di mana di antara parietal dan juga visceral terdapat cavum pericardium. Kan daripada bingung gini melihat gambarnya langsung ya. Jadi ini adalah rongga daripada jantung itu sendiri, dan juga lapisan yang paling dalam disebut sebagai endokardium yang tadi lapisan jantung, kemudian ada miokardium dan juga epikardium. Nah, setelah dari sini, setelah dari 3 lapisan jantung kan pasti kita akan berkontak masuk ke dalam jaringan ikat tadi atau perikardium. Nah, dari perikardium yang disebut visceral layer atau bagian lapisan seros pars visceralis itu nama lain daripada epikardium. Gitu. Jadi itu mungkin keluar di ujian ya. Nanti kalau misalkan epikardium itu nama lainnya apa? Itu adalah lapisan seros pars visceralis dari perikardium. Nah, kemudian setelah dari epikardium kita akan menemukan sebuah rongga yang disebut sebagai cavum pericardium. Nah, dia isinya adalah liquor pericardium. Karena yang perlu diingat daripada liquor pericardium itu adalah fungsinya itu sebagai bantalan sehingga melindungi jantung daripada gesekan-gesekan oleh organ-organ lainnya yang ada di sekitar. Kan berarti organ lain yang ada di sekitar jantung itu seperti pulmo, tulang rusuk, seperti itu. Yang kemudian setelah menemukan cavum, kita akan ke pars parietal, yang ini pars parietal, dan baru yang keluar kita ke lapisan vitreous. Oke, itu dulu. Nah, kemudian untuk anatomi daripada jantung, sebenarnya tinggal ngulang aja ya, ada atrium dan juga ada ventricle. Nah, kemudian untuk atrium sendiri pasti terdiri dari yang kanan dan yang kiri. Tinggal dirubah aja namanya. Kalau yang kanan berarti atrium dexter, ventricle dexter. Sedangkan yang kiri yaitu ada atrium sinister dan juga ventricle sinister. Mungkin bentukan yang perlu diingat itu adalah auricula. Nah, auricula itu adalah daerah yang berbentuk seperti bunga-bunga pada atrium, di mana fungsinya itu untuk meningkatkan volume daripada ruang atrium. Ini ya, diingat fungsi daripada auricula. Ini biasanya bisa aja keluar waktu ujian. Dan juga ini juga penting untuk jumlah ruang jantung. Nah, ini bisa dihafalkan. Biasanya kalau di tahun kedua sih keluar ya. Untuk jumlah ruang jantung pada beberapa hewan. Jadi di sini kalau Pisces itu terdiri dari dua ruang, di mana hanya terdapat satu ventricle dan juga satu atrium. Ini satu ventricle dan satu atrium. Kemudian untuk amfibi sendiri ada 3 ruang, di mana dia memiliki 2 atrium dan 1 ventricle. Dan selanjutnya untuk mamalia, reptil, dan juga aves itu sudah terbentuk sempurna, yaitu ada terdapat 2 atrium dan juga 2 ventricle. Cuman bedanya di sini pada reptil, sekatnya, di sini sekat yang memisahkan antara ventricle dexter dan sinister, itu dia belum sempurna kalau pada reptil. Tuh. Nah, kemudian di sini mungkin yang agak mulai rada membayangkan ya daripada jantung. Nah, sebelum masuk ke gambar yang ini, kita kenalan dulu sama belahan-belahannya. Jadi ada yang namanya belahan venosal, atau simpelnya itu yang membawa darah kotor. Membawa darah kotor, sedangkan belah arterial itu adalah belahan yang membawa darah bersih. Jadi kalau misalkan kita SMA juga udah pernah kenalan ya dengan darah kotor, darah bersih itu kan udah pernah dengar istilahnya. Itu tinggal diulang aja. Jadi kalau misalnya darah kotor, berarti mulainya dari tubuh, masuknya tentu aja ke vena cava. Vena cava nanti balik ke jantung melalui atrium dexter, kemudian ke ventricle dexter, dan juga masuk ke arteri pulmonalis. Nah, setelah arteri pulmonalis, maka dia akan memasuki sirkulasi pulmoner. Jadi sirkulasi pulmoner itu adalah sirkulasi di dalam paru-paru, seperti itu ya. Nah, kemudian ini antara atrium dan ventricle dexter dipisahkan oleh valvula tricuspidalis. Jadi diingat yang kanan itu katupnya lebih banyak daripada yang kiri, tricuspidalis. Nah, kemudian di sini ada ketambahan vena azygos. Mungkin yang waktu itu belum kenal ya, waktu SMA belum kenal dengan vena azygos. Dan daripada vena azygos sendiri itu merupakan muara dari 3 vena, yaitu adalah vena intercostalis, cava cranialis, dan juga hemiazygos. Ini hafalan ya, jadi dihafalkan. Kemudian untuk arterial ini adalah lanjutan daripada yang belahan venosal tadi. Karena diingat lagi kan kalau sirkulasi itu merupakan satu kesatuan yang berulang. Jadi setelah sirkulasi pulmoner, dia akan masuk ke belahan arterial, ke paru-paru, masuk ke vena pulmonalis, dan juga ke atrium dan ventricle sinister, aorta, kemudian ke sirkulasi sistemik. Atau sirkulasi sistemik balik lagi ke sini artinya, ke belahan venosa. Nah, di sini yang perlu diingat juga adalah valvulanya. Jadi kalau misalnya kiri tadi lebih sedikit, berarti dia adalah valvula bicuspidalis, atau nama lainnya adalah valvula mitralis. Gitu. Nah, kemudian untuk sulcusnya, sulcus ini terdapat banyak sulcus, ada 3.
Nah, pertama yang mungkin paling mudah identifikasinya itu adalah sulcus coronaria. Dia itu memisahkan antara atrium dengan ventricle. Berarti diingat aja pokoknya ada sulcus atau alur yang dia letaknya horizontal. Nah, itu berarti adalah sulcus coronaria. Nah, sekarang PR-nya itu adalah sulcus yang vertikal. Nah, kapan membedakannya? Nah, seperti itu. Kalau untuk membedakannya tinggal dilihat dari ujungnya aja. Kalau dia sampai ke ujung, sampai puncaknya ini, itu disebutnya sebagai sulcus interventricularis subsinosal atau subsinosum sama saja. Sulcus interventricularis subsinosum. Nah, kemudian kalau yang nggak sampai pucuk atau dia di pinggir gini menggantung ya istilahnya kalau bilang menggantung, itu adalah sulcus interventricularis paraconal. Nah, untuk melajari sulcus ini, dia itu juga bisa sebagai penanda orientasi. Jadi kalau misalkan kita melihat dia terdapat alur yang sampai ujung, oh berarti jantung ini kita lihat dari tampak kanan belakang. Jadi dia kanan serong ke belakang seperti itu ya. Jadi tidak fix dari kanan gitu, enggak. Kita agak geser sedikit ke bagian belakang. Begitu juga dengan yang kiri. Jadi kalau kita menemukan sulcus yang tidak sampai ujung, berarti kita tinjaunya kebalikannya, yaitu adalah dari kiri nah dekat, tampak depan, sorry. Nah, kemudian kita ke pembuluh darah. Nah, saya pembuluh darah kurang lebih ini aku rangkum aja. Jadi ada yang namanya pembuluh darah arteri dan juga vena. Nah, kalau misalkan arteri itu dia kan konsepnya keluar dari jantung. Nah, kalau keluar dari jantung, otomatis kan dia butuh tekanan yang kuat untuk menyalurkan darah tadi ke seluruh tubuh. Otomatis dia butuh struktur yang lebih kuat gitu, sehingga pasti lebih kenyal kayak gitu. Strukturnya lebih kenyal dan juga letaknya lebih profundal. Kenapa letaknya lebih profundal? Yaitu karena tadi, karena dia tekanannya tinggi. Kalau misalkan dia ditaruh di luar, nanti misalnya terjadi injury atau luka, nah itu bisa berbahaya sekali. Kalau misalnya tergores, itu nanti bakal terjadi perdarahan yang luar biasa. Nah, kemudian dia rata-rata membawa darah kayak kayak oksigen seperti itu ya. Nah, itu konsep utama daripada arteri. Nah, sedangkan kalau vena tinggal dibalik aja. Kalau misalnya kalian udah paham konsep daripada arteri, vena itu kebalikannya. Berarti dia lebih superficial, terus dia tekanannya lebih sedikit, kemudian strukturnya juga tidak sekenyal daripada arteri. Gitu. Jadi dipegang salah satu aja. Kalau misalnya ngafalin semua itu pasti berat banget. Jadi hafalin satu aja, satunya kebalikannya. Nah, kemudian untuk mikrosnya sendiri itu terdiri dari 3, yaitu ada tunika interna atau tunika intima, kemudian ada tunika media dan juga tunika adventisia. Nah, sedangkan untuk tunika interna sendiri itu adalah sel terdiri dari sel endotel dan juga membrana elastika interna. Nah, kemudian untuk tunika media terdiri dari jaringan elastis dan juga otot polos, dan adventisia terdiri dari jaringan fibrosa dan juga jaringan fibroaerola. Ini hafalan aja, tapi kita dari anatomi sendiri sih jarang ya untuk membahasnya mikros, karena kita kan adalah ilmu makrosnya gitu. Ini kurang lebih diketahui aja. Nah, mungkin yang jadi catatan adalah yang ini ya. Jadi kalau diameternya semakin kecil, maka jaringan elastis itu lebih sedikit daripada otot polosnya, itu tunika media. Ini aku bahas dulu lanjut nanti di akhir aja ya untuk sesi tanya jawabnya. Karena waktunya mepet. Nah, soalnya arteri tadi udah sifat-sifatnya ini udah dijelaskan di awal. Maka sekarang pembagian daripada arteri itu sendiri. Nah, arteri itu terbagi jadi jadi 3 nih ya. Jadi ada yang berdasarkan dari ukurannya. Kalau aorta itu berarti paling besar. Kalau paling besar ya udah berarti dindingnya paling tebal. Tinggal mengikuti aja sifat-sifatnya itu. Nah, kemudian untuk arteri itu adalah ukuran kedua setelah aorta atau cabang daripada aorta yang pertama kali bercabang itu disebutnya sebagai arteri. Nah, setelah itu lebih kecil lagi kita ke arteriol. Nah, setelah dari arteriol, di sini mungkin belum dijelaskan ya. Kalau misalnya arteriol itu dia juga punya fungsi spesifik, yaitu dia mengatur tekanan daripada darah. Sehingga ketika dia masuk ke dalam kapiler, tekanannya itu sudah disesuaikan. Seperti itu. Kan tadi diingat lagi kalau darah dari jantung itu kan keras sekali tekanannya. Oleh karena itu arteriol itu yang memiliki fungsi untuk mengatur tekanan tadi biar netral. Soalnya kalau tidak seperti itu nanti pecah ya masuk kapiler, karena kapiler kan tadi terdiri dari lapis endotel aja kayak gitu. Nah, untuk kapiler itu adalah peralihan. Jadi diingat kapiler ini adalah di antara atau terminal ya, di terminal di antara arteri dan juga vena.
Jadi untuk bagian daripada arteri hanya 3, yaitu aorta, arteri, dan juga arteriol. Nah, untuk kapiler sendiri yang mungkin diingat adalah organnya. Kalau yang banyak itu berarti ada pada ginjal, jantung, otot, kulit, dan juga jaringan lemak, sedangkan yang sedikit tendon, fascia, ligamen. Nah, mungkin kalau gini lebih mudah hafalnya itu yang sedikit aja. Dan nggak perlu dihafal ya, kita cukup ingat aja struktur-struktur yang sekiranya warnanya itu tidak terlalu merah. Jadi contohnya kayak tendon, ligamen, fascia itu kan dia putih. Putih hampir menyerupai jaringan ikat. Nah, itu aja yang diingat. Karena dia berwarna putih. Kenapa dia berwarna putih? Itu karena dia sedikit mengandung kapiler. Otomatis darahnya yang masuk itu kan semakin sedikit, sehingga warnanya tidak merah. Jadi seperti itu. Sekarang nanti kan ujian pasti ada pilihannya. Ya, mungkin kalian tinggal lihat aja, oh nanti ginjal, ginjal tuh kira-kira banyak dong darahnya. Karena kan dia fungsinya menyaring darah. Seperti itu. Jadi nggak perlu dihafalkan ya, tinggal dilogikakan saja. Nah, kemudian untuk sinusoid sendiri ini adalah termasuk dari kapiler. Ya, dia kalau sinusoid itu bagian dari kapiler, di mana dia adalah kapiler yang melebar gitu istilahnya. Dan dia spesifik pada hati, limpa, dan juga sumsum tulang. Oke, kalau untuk vena, dia itu terdiri dari yang paling besar adalah vena cava, ini belum ditulis ya. Ada vena cava paling besar, kemudian ada vena. Jadi kalau vena cava itu adalah istilahnya itu pasangan daripada si aorta. Kalau vena pasangannya arteri, sedangkan yang venul itu pasangannya arteriol, kayak gitu. Biar mudah membayangkannya. Nah, terus mungkin yang perlu diingat di sini adalah ciri khas daripada vena. Ciri khas daripada vena itu dia punya katup, di mana fungsinya itu untuk mencegah backflow atau mencegah baliknya darah tadi. Karena tadi kan udah tekanannya sudah dinetralkan oleh arteriol, otomatis tekanannya tidak sebesar waktu awal keluar daripada jantung. Nah, otomatis kalau tekanannya rendah, ini kalau misalkan tidak ada katup, itu nanti akan sulit untuk kembali ke jantung. Seperti itu. Nah, ini untuk hubungan arteri dan vena itu ada 3 ya. Ada hubungan yang biasa, yaitu ada arteriol, kapiler, dan juga venul. Ini hampir ada di seluruh tubuh seperti ini. Di mana kapiler itu tadi fungsinya ibaratkan sebagai terminal. Jadi kan arteriol tadi anggap aja dia membawa penumpang yang bawa oksigen seperti itu. Akhirnya sampai di kapiler turun tuh semua oksigennya. Nanti dia naik lagi penumpang yang baru, yaitu adalah venul yang membawa karbon dioksida. Nah, nama pertukaran tadi antara penumpang satu dengan penumpang lain yaitu adalah siptopemsis. Nah, ini mungkin yang dihafalkan ininya ya istilahnya. Siptopemsis. Nah, itu nanti mungkin bisa keluar di ujian untuk istilah-istilah seperti ini. Nah, kemudian yang masuk ke hubungan selanjutnya itu adalah anastomosis. Jadi kalau anastomosis itu pasti biasanya bingung membedakan dengan sirkulasi kolateral. Jadi kalau misalkan anastomosis itu diingatnya antara arteriol dengan venul. Jadi ada darah kotor dan darah bersih ya di sini. Dan dia itu fungsinya itu untuk menghemat waktu. Jadi sehingga dia tidak perlu masuk ke dalam jaringan. Nah, berarti ini terjadi ketika istirahat. Misalkan organnya tadi kita lagi puasa, otomatis ginjal kita tuh lambung kita sedang tidak bekerja. Nah, oleh karena itu si lambung itu kan tidak membutuhkan nutrisi yang lebih banyak daripada organ-organ lainnya. Oleh karena itu untuk menghemat waktu tadi digunakanlah sistem anastomosis. Nah, sedangkan yang kolateral ini adalah arteri dengan arteri. Jadi itu ya, kalau anastomosis itu kan arteri dengan vena. Berarti kalau sirkulasi kolateral itu adalah antara arteri dengan arteri. Dan yang perlu diingat lagi, kalau misalkan anastomosis ini merupakan mekanisme yang tidak patologis ya, tidak patologis. Jadi misalkan istirahat itu bukan suatu hal yang patologis ya, kita wajar kita istirahat. Misalkan kita tidur pun itu juga wajar atau fisiologis. Sedangkan kalau yang sirkulasi kolateral ini terjadi pada keadaan patologis, berarti artinya sakit gitu istilahnya ya, sakit. Contohnya seperti adanya sumbatan. Nah, sumbatannya tidak normal ya, berarti orang-orang sehat itu tidak memiliki sumbatan pada arterinya. Nah, oleh karena itu kalau misalkan dia sakit, terjadilah sirkulasi kolateral ini. Nah, fungsinya untuk mengembalikan darah biar fungsinya tadi tetap bisa mengalir kan gitu ya. Minta tutup. Oleh karena itu agar darah tetap bisa mengalir dibuatlah sirkulasi kolateral. Itu. Nah, kemudian untuk vaskularisasi, nah di sini ada 2 yang perlu diingat yaitu arteri koronaria dan juga vasa vasorum. Jadi sama untuk jantung dan pembuluh darah itu sama-sama butuh darah atau butuh nutrisi.
Nah, tapi mereka tidak menyerap darahnya secara langsung. Jadi kayak misalkan jantung, dia tuh tidak menyerap darah langsung dari jantung itu sendiri, tidak. Tapi dia tetap divaskularisasi oleh pembuluh darah yang disebut sebagai arteri koronaria. Nah, arteri koronaria ini ada di daerah sinister maupun dexter. Berarti namanya tinggal diubah aja menjadi arteri koronaria sinister dan juga arteri koronaria dexter. Nah, sedangkan untuk aorta sendiri, nah itu divaskularisasi oleh vasa vasorum. Gitu. Jadi lebih banyak pada pembuluh darah yang besar ya. Untuk vasa vasorum ini pada pembuluh darah yang besar. Contohnya aorta. Nah ini untuk bentukan vasa vasorum itu baru kelihatan di histologis ya. Jadi kalau secara kasat mata itu kita tidak bisa lihat mana sih yang namanya vasa vasorum, itu tidak bisa lihat. Ini kita lihatnya secara mikros di histologi. Gitu. Nah, kemudian untuk inervasi. Nah, inervasi itu pasti ada saraf simpatis dan juga parasimpatis. Nah, di mana kalau saraf simpatis itu fokusnya untuk menyempitkan pembuluh darah atau vasokonstriksi, sedangkan kebalikannya berarti yang parasimpatis itu adalah vasodilatasi. Ini sama juga, dipegang satu aja, nggak perlu dihafalin kedua-duanya. Cukup satu, berarti selanjutnya kebalikannya. Nah, kemudian untuk sistem sirkulasi, ini tadi udah aku jelasin di awal, yang ada sirkulasi pulmonalis, berarti itu adalah sirkulasi yang terjadi di paru-paru. Berarti kita fokusnya ke yang sini, berarti otomatis kalau dari luar, berarti kan dari vena cava. Masuk atrium dexter, ventricle dexter, kemudian ke arteri pulmonalis, dan terjadi difusi antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, karena masuk ke vena pulmonalis dan diedarkan seluruh tubuh seperti siklus seperti biasa. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang sistemik atau umum, ini adalah selain yang pulmo, berarti dia yang ke seluruh tubuh. Berarti ini rangkaiannya lebih panjang, berarti dari atrium sinister berangkatnya ya, dari atrium sinister, ventricle sinister, kemudian ke aorta thoracalis maupun abdominalis, nanti ke seluruh tubuh, karena balik ke vena, nanti dikumpulkan ke vena cava, karena balik lagi ke atrium sinister, atrium dexter dan juga ventricle dexter. Itu. Nah, mungkin di sini udah hafal ya dari SMA dan juga udah tutor juga. Mungkin yang perlu diingatkan adalah tentang vena porta dan juga vena hepatica. Nah, kalau misalnya vena porta itu adalah membawa darah yang kaya nutrisi dari organ pencernaan. Jadi maksudnya di sini adalah khusus ke hati gitu ya. Jadi untuk vena porta kita membawa nutrisi dari usus ke dalam hati. Nah, sedangkan untuk vena hepatica itu membawa darah kotor dari hati kembali ke jantung. Jadi itu yang mungkin diingatkan sekali lagi. Jadi mungkin kalau dari gambar ini kan bisa membuat salah paham gitu ya. Seakan-akan dari usus dia pergi ke vena porta, terus kemudian dia ke vena hepatica. Tidak seperti itu. Jadi untuk vena porta tadi kan masuk ke dalam hati. Fungsinya untuk apa masuk ke hati? Itu adalah untuk mendetoksifikasi atau membersihkan daripada nutrisi-nutrisi tadi. Nah, setelah itu dia tidak boleh dong masuk ke dalam vena hepatica karena nanti kotor ya kan. Konsepnya kalau misalnya vena tadi ada membawa karbon dioksida, nah kalau misalnya kita jebuskan ke vena hepatica ada kotor, terus apa yang diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu konsepnya harus dipegang. Jadi otomatis tidak lewat vena hepatica. Ya mungkin di sini belum ditulis, jadi nanti dia lewatnya itu melalui arteri hepatica gitu ya. Arteri hepatica baru ke seluruh tubuh dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ini sirkulasi fetalis, saya perasa ini yang rada jelimet ya, biasanya rada terhambat di sini. Dan untuk sirkulasi fetalis aku akan jelaskan detailnya seperti apa. Nah, ini berarti terjadi pada janin. Diingat pada janin atau pada fetus. Berarti kalau misalkan dia sudah lahir, itu bukan sirkulasi fetalis lagi ya. Jadi ini hanya pada embrio atau pada fetus, pada janin. Nah, jadi awal mulanya itu pasti dari ibunya. Ya kan nggak mungkin bayi itu makan sendiri kan, enggak, berarti dia dapat nutrisi itu dari induknya. Nah, induknya bagaimana cara menyalurkan nutrisinya tadi itu ya melalui vena umbilicus. Melalui vena umbilicus. Diingat ya, nah, ini biasanya ketukar antara vena umbilicus sama arteri umbilicus. Saya diingat pokoknya dia kalau dari induk berarti kan vena adalah keluar daripada jantung. Jadi itu dia keluar berarti vena umbilicus. Kemudian dia pergi ke hati, sama konsepnya. Kenapa harus ke hati? Yaitu tadi, karena dia harus dilakukan detoksifikasi. Berarti dia dibersihkan tuh dari zat-zat yang kotor dan sebagainya. Nah, setelah dari hati, nanti dia akan menuju vena cava caudalis. Nah, dia melalui
untuk pergi ke vena cava caudalis, dia harus melalui ductus venosus. Jadi misalnya kita bayangkan aja ductus venosus itu seperti pintunya. Jadi melalui ductus venosus baru ke vena cava caudalis. Nah, sampai sini itu sebenarnya konsepnya sama dengan sistem peredaran darah besar maupun sistem peredaran darah kecil. Di sini yang perlu dicermati itu adalah bentukan khusus daripada sirkulasi fetalis. Jadi kalau pada sirkulasi fetalis itu adalah ada dua bentukan khusus, yaitu adalah foramen ovale dan juga ada yang namanya ductus arteriosus. Nah, ini yang menyebabkan rada membingungkan biasanya kalau baru awal-awal baca, tapi karena udah tutor, insya Allah tinggal mengingat lagi ya. Jadi yang pertama bahas dulu, kan tadi dari vena cava caudalis. Nah, vena cava caudalis itu pasti akan masuk ke dalam atrium dexter. Ini baik dari vena cava caudalis maupun vena cava cranialis, sama ya, nanti dia melalui atrium dexter. Itu kalau pada konsepnya di peredaran darah besar tadi. Jadi diingat seperti itu. Masuk ke atrium dexter. Nah, di sini atrium dexter itu punya dua jalan, atau istilahnya kita ibaratkan dia melewati pertigaan gitu ya, melewati pertigaan. Jadi dia bisa ke ventricle. Dexter bisa melalui foramen ovale. Jadi ini diingatnya satu-satu aja, dihafalkan satu-satu. Kalau misalkan yang dari nanti dia menuju ke ventricle dexter, berarti tinggal dilanjutin aja sebagai sirkulasi besar. Berarti nanti dia masuk ke arteri pulmonalis, ke pulmo, dan lain sebagainya. Nah, cuman yang perlu diingat di sini, dia menuju arteri pulmonalis, gitu kan. Berarti dia akan menuju ke paru-paru. Nah, di sini yang aku ingatkan, dia itu pergi ke paru-paru bukan untuk melakukan pertukaran oksigen. Jadi pada paru-paru fetus, itu paru-parunya belum berfungsi ya. Jadi dia tidak bisa melakukan difusi antara oksigen dan juga karbon dioksida. Dia pergi ke paru-paru, itu tujuannya apa? Itu adalah tujuannya untuk menutrisi daripada paru-paru itu sendiri. Kan istilahnya secara logika ya, paru-paru tadi belum sempurna. Nah, untuk menyempurnakan apa? Dia kan juga butuh nutrisi. Dia butuh nutrisi untuk menyempurnakan. Sama aja kayak anak kecil. Anak kecil itu untuk menjadi dewasa butuh apa ya? Butuh nutrisi. Sama seperti itu, paru-paru itu perlu juga nutrisi. Jadi tetap harus melewati paru-paru. Tuh, mungkin yang biar nggak salah kaprah ya, mungkin dikira paru-paru belum sempurna, tapi kenapa tetap lewat paru-paru? Nanti tinggal diikutin, ini berarti alurnya sama seperti sirkulasi pulmonalis tadi. Nah, sedangkan kalau lewat ke foramen ovale berarti dia juga konsepnya itu kita mulai gini. Kalau misalnya foramen ovale itu adalah foramen atau lubang yang ada di antara atrium kanan dan juga atrium kiri. Jadi istilahnya seperti dia tuh jalan tembusan gitu, jalan tembusan. Dan tadi dia bisa nih lewat ke foramen ovale, akhirnya dia sampai ke atrium sinister. Nah, dari atrium sinister itu kalian tinggal ngapalin aja sama jalurnya dengan yang sirkulasi besar tadi. Jadi udah tinggal ditulis aja lanjutannya. Berarti dari si atrium sinister ke ventricle sinister ke aorta ke seluruh tubuh. Tadi kalau misalnya ingat berarti dia ke aorta abdominalis, toracalis dan sebagainya. Itu tinggal diikutin aja seperti itu. Itu untuk yang foramen ovale ya. Jadi diingat konsepnya seperti itu. Nah, cuman untuk yang ductus arteriosus, karena ductus arteriosus ini biasanya juga rada membingungkan. Jadi kalau ductus arteriosus dulu kita harus pegang konsepnya apa sih ductus arteriosus. Jadi untuk ductus arteriosus sendiri itu adalah saluran yang menghubungkan aorta dengan trunkus pulmonalis, atau istilahnya dia menghubungkan antara aorta dengan arteri pulmonalis gitu aja ya, untuk lebih biar hafal. Nah, seperti itu. Nah, otomatis kenapa dia ini sama juga konsepnya seperti pertigaan. Jadi dia bisa dari sini misalkan kita berangkat dari ventricle dexter, nah ini bisa langsung ke paru-paru, tapi bisa juga langsung ke aorta seperti itu. Jadi kan istilahnya seperti ini. Tadi kan paru-parunya belum sempurna, otomatis dia tidak wajib gitu loh. Tadi kita ingat dia pergi ke paru-paru hanya untuk menutrisi pulmo. Jadi darah itu tidak wajib masuk pulmo karena dia tidak terjadi pertukaran. Nah, oleh karena itu biar lebih cepat dan efisien, akhirnya nanti ada yang masuk ke paru-paru untuk menutrisi pulmo dan ada juga yang langsung ke aorta. Nah, ke aorta ini nanti tujuannya apa? Biar segera diedarkan ke seluruh tubuh. Kayak gitu konsepnya. Ya, mungkin kalau misalnya mau dijelaskan ulang di belakang aja, ya aku menghemat waktu. Kemudian untuk sistem limfatik. Nah, sistem limfatik ini lebih sederhana ya daripada yang kardiovaskular.
Nah, jadi perannya di sini juga membawa zat makanan, khususnya lemak atau limfangion. Jadi diingat yang limfangion ini ya, limfangion ini nanti adalah sebuah istilah yang mungkin aja muncul, yaitu adalah zat makanan yang berupa lemak, itu yang disebut adalah limfangion. Nah, kemudian untuk sistem pertahanan tubuh. Nah, ini sama ya, tadi udah dijelasin di awal, dia juga punya fungsi sebagai membawa hasil metabolisme dan sebagainya. Cuma dia fungsi utamanya itu adalah pada sistem pertahanan tubuh, kayak gitu. Nah, ya ini perbedaan lagi antara sistem limfatik dengan kardiovaskular. Kalau kardiovaskular itu adalah sistem tertutup, sirkulasi tertutup, sedangkan kalau sistem limfatik itu adalah sirkulasi terbuka. Kalau sirkulasi terbuka berarti kita ingat berarti dia punya ujung. Dia bukan merupakan, kalau misalnya kita ibaratkan kalau kardiovaskular itu kayak lingkaran gitu ya, dia terus berulang. Sedangkan kalau sirkulasi terbuka itu berarti dia memiliki ujung. Kayak misalnya angka 1 gitu ya, berarti ada ujungnya. Itu istilahnya seperti itu. Nah, kemudian untuk organ limfatik itu ada yang primer dan juga ada yang sekunder. Nah, kalau primer fungsinya dulu ya, fungsi daripada organ limfoid primer itu adalah sebagai pematangan, diferensiasi, dan juga proliferasi sel imun tanpa adanya penyakit. Jadi kita sehat pun organ limfoid kita tetap menghasilkan antibodi kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dia tetap menghasilkan senyawa-senyawa yang bisa untuk melawan zat-zat asing. Itu jadi pokoknya yang diingat di garis bawah itu adalah tanpa ada penyakit tanpa antigen. Jadi dia normal tetap bekerja. Nah, di sini cuma ada 3 organ, diingat sumsum tulang, timus, dan juga bursa fabricius. Nah, kalau bursa fabricius itu khusus pada unggas, contohnya itu pada ayam. Letaknya itu ada di atas daripada kloaka ya, atas daripada kloaka. Nah, sedangkan untuk timus dan sumsum tulang ini semua hewan punya. Jadi pada unggas sendiri dia punya 3 kayak gitu ya, punya sumsum tulang, punya timus, dan juga punya bursa fabricius. Nah, cuma sekarang fungsinya, kalau misalnya timus dari T, ingat T, timus, berarti dia menghasilkan limfosit T, sesuai dengan depan huruf depannya ini, biar nggak bingung. Sedangkan bursa fabricius, depannya B, berarti dia menghasilkan limfoid B. Itu. Nah, kemudian untuk timus dan bursa fabricius, dia ini juga sama-sama bisa menghilang atau mengalami involusi. Gitu, setelah dia mengalami dewasa kelamin. Nah, kalau misalkan timusnya sudah hilang atau bursa fabriciusnya itu hilang, maka dia akan digantikan oleh sumsum tulang. Jadi sumsum tulang kalau misalnya dari kata itu, dari kalimat tadi, berarti bisa disimpulkan dia bisa menghasilkan limfosit T maupun limfosit B kayak gitu ya. Dia bisa menggantikan timus maupun bursa fabricius. Nah, kemudian untuk organ limfoid sekunder di sini sama aja, tapi fungsinya itu hanya terjadi kalau adanya antigen. Berarti dia ada pemicunya atau penyakitnya gitu ya. Misalkan ada bakteri atau virus. Nah, itu baru limfoid sekunder itu bekerja. Nah, itu ada 2 organ saja, yaitu ada limfa dan juga tonsil. Nah, limfa ini nama lainnya lian ya. Jadi mungkin kalau besok nemu istilah lian tuh jangan bingung. Itu adalah limfa. Nah, ini sama konsepnya semua. Kalau pada limfoid sekunder itu pasti berisi darah dan juga memiliki fungsi untuk membentuk sel darah merah dan juga antibodi. Nah, kemudian untuk tonsil sendiri, dia itu tersebar pada daerah rongga mulut, saluran nafas, dan juga saluran cerna. Ada juga pada genital dan juga kelenjar mame. Nah, ini contoh paling mudahnya daripada tonsil itu adalah amandel ya, biasanya kalau kita bilang amandelnya bengkak atau segala macam, nah itu termasuk tonsil. Jadi tonsil kita sedang bengkak. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, amandel itu kan bukan penyakit ya, berarti bukan penyakit amandel gitu. Maksudnya bukan sumber daripada penyakit. Nah, justru karena amandel tadi bengkak itu adalah sebuah mekanisme tubuh kita untuk melawan penyakit. Mungkin kita tadi tuh sakit terserang bakteri dan sebagainya. Nah, akhirnya amandelnya itu bengkak. Nah, tadi dia berfungsi untuk memproduksi antibodi untuk melawannya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk limfonodus, misalnya ada nodus limfatikus, atau sama juga limfoglandula, biasanya nanti kalau di semester 2 nyebutnya limfoglandula atau sama aja. Nah, itu bentuknya beragam. Ada bulat, oval, dan juga elips, dan dia kecil ya, dia tidak sebesar limpa. Jadi bulat, oval, elips, warnanya hijau kuningan, hingga merah kecoklatan, mengandung limfosit. Fungsinya memantau cairan limfa
Kemudian limfocenter. Nah, limfocenter itu berarti adalah kumpulan daripada limfonodus. Contohnya itu pada jejunum ya. Kalau jejunum nanti kita lihat di semester 2 itu ada kumpulan daripada beberapa limfonodus. Kemudian untuk cairan limfo itu akan masuk ke fase aferen dan keluarnya lewat fase eferen. Diingat exit berarti eferen adalah yang keluar. Berarti kebalikannya aferen berarti masuk kayak gitu. Nah, kemudian untuk pembuluh limfatik itu fungsinya mengalirkan cairan limfo dari jaringan ke vena. Nah, ini sama untuk biar nggak bingung dari jaringan ke vena. Nah, sama ya. Tadi kan kita ingat-ingat tuh yang soal kapiler. Nah, di kapiler itu kan terjadi pertukaran atau siptopemsis yang tadi. Nah, siptopemsis itu tidak sempurna. Jadi istilahnya anggap aja dia membawa 10 oksigen gitu ya. Berarti dia baliknya itu belum tentu 10 karbon dioksida nih. Aku ibaratkan aja. Jadi dia mungkin ada yang tertinggal, 1 atau 2 tertinggal di jaringan. Nah, yang fungsinya untuk mengembalikan tadi yang ketinggalan itu adalah si pembuluh limfatik. Jadi nanti dia mengembalikan cairan limfa dan sebagainya itu dari jaringan ke vena kayak gitu. Nah, kemudian salah satu ujungnya itu buntu. Tadi udah dijelaskan dia merupakan sirkulasi terbuka, berarti dia salah satu ujungnya buntu. Tapi buntunya itu bukan berarti nggak bisa dilewatin apapun, dia tetap bisa dilewati karena permeabilitasnya itu tinggi. Tuh, permeabilitas lebih besar dari pembuluh darah. Nah, kemudian pembuluh limfo yang besar itu memiliki katup limfangion. Nah, ini fungsinya juga sama ya, katup limfangion itu kurang lebih mirip dengan katup yang ada pada vena. Nah, kemudian untuk masuknya sari makanan itu adalah lemak yang dilapisi protein dari usus. Gitu. Jadi gini, kalau misalnya lemak itu kan sifatnya berminyak. Nah, sedangkan kalau masuk ke dalam usus itu penuh dengan air. Jadi nggak bisa kalau misalkan dia tidak dilapisi oleh protein, itu lemak tadi nggak bisa diserap dari kalau dalam usus itu tidak bisa. Oleh karena itu lemak harus dilapisi oleh protein. Nah, itu nanti fungsi yang mengatur perjalanannya tadi itu adalah pembuluh limfa yang mengandung katup limfangion. Nah, sedangkan cairan limfo ini ibaratkan sebagai darah gitu ya. Kalau pada biovaskular kan yang dialirkan adalah darah. Nah, sedangkan kalau pada sistem limfatik yang dialirkan itu adalah cairan limfo. Jadi dia itu hasil metabolisme sel, jaringan, dia warnanya tidak berwarna kecuali dari saluran cerna karena dia udah bercampur dengan protein-protein yang tadi sehingga warnanya itu menjadi kuning cerah seperti itu. Untuk komposisinya itu mirip dengan plasma darah dari disebutkan tadi. Nah, kemudian untuk cairan limfo sendiri ada perbedaan jumlah protein. Kalau misalkan pada hati dia tinggi, sedangkan pada kulit dia rendah. Hal ini terjadi karena hati, kita ingat-ingat lagi, kalau hati itu adalah organ yang dia fungsinya itu untuk merombak protein. Jadi otomatis dari hati juga akan banyak proteinnya. Itu juga dengan kulit itu jarang ya, tidak ada fungsi untuk perombakan protein. Oleh karena itu dia rendah. Nah, ini untuk diagram pohon limfo kurang lebih seperti ini, tapi yang perlu diingat ini sisterna cili. Jadi mungkin bisa ditanyakan, jadi kalau muara cairan limfo itu adalah sisterna cili. Kalau yang limfonodul ini tidak usah terlalu stres-stres ya, karena ini nanti waktunya pembahasannya semester 2. Insya Allah nggak akan dikeluarkan. Jadi yang perlu diingat adalah sisterna cilinya aja. Oke, mungkin dari sini, ini udah berapa menit ya, sorry aku nggak lihat jam, mungkin nanti diingetin aja satu materi 40 menit biar rata. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyain dulu atau mau dijelaskan lebih detail di bagian mananya kayak gitu. Atau ada yang mau ditanyakan juga. Ya mungkin dari adik-adik yang masih dibingungkan bisa ditanyakan langsung. Mumpung ini waktunya juga masih panjang, masih ada sekitar 1 jam 15 menit. Ini ada yang raise hand, Kak Arum. Ya, untuk Adik Ananda Dira, silakan. Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Izin bertanya Kak, untuk yang antara arteriol sama venul tadi kan ada anastomosis. Nah, itu tadi patologis atau tidak, Kak? Oke, kalau yang anastomosis itu tidak patologis, dia fisiologis. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih kembali.
Ya kalau misalkan nanti aku jelasinnya menurut kalian terlalu cepat, bisa diingatkan ya guys. Mungkin kalau misalnya minta dipelankan, aku pelan. Di sini aku kejar-kejaran waktu gitu. Jadinya rada nyikat-nyikat gitu ya. Oke, mungkin ada lagi nggak? Kalau nggak, mau dilanjutkan ke nervus dulu. Nah, nervus ini mungkin waktunya agak lama ya, aku ambil dari nervus, saya rasanya PR banget gitu. Biasanya adik-adik itu kesulitan di materi nervus, mungkin bisa dibahas lebih agak lama dikit gitu. Oke, tenang aja guys, kalau untuk masalah soal nanti aku share di Zoom deh, bolehlah di Zoom atau melalui panitia, nanti bisa dibaca-baca sendiri untuk soal. Nah, kemudian, ini kalau nggak ada, aku lanjut dulu ya. Kemudian untuk sistem nervus, nah ini mungkin ada bingung. Jadi kalau sistem nervus itu dibaginya simpelnya itu jadi 3 gitu ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke 3 itu ke sarafnya secara umum. Nah, ini untuk simpel aja, tinggal mengulang juga. Kalau misalnya susunan saraf itu berarti adalah unit struktural yang bertanggung jawab sebagai alat komunikasi tubuh terhadap lingkungannya. Nah, lingkungannya di sini itu adalah contohnya kayak misalkan kita merasakan tekanan, panas, dingin, dan lain sebagainya, atau faktor-faktor dari luar, nah itu maksudnya lingkungan itu seperti itu. Nah, kemudian untuk sel saraf sendiri itu namanya adalah neuron. Itu adalah sel saraf atau struktural terkecil daripada sistem saraf. Nah, untuk neuron sendiri dia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada badan sel, di mana badan sel itu kan terdapat nukleus, ya udah berarti ya istilahnya itu sebagai otak daripada sel itu sendiri. Berarti dia fungsinya untuk mengartikan rangsangan dan juga untuk menerima atau meneruskan impuls. Nah, dia inti daripada sel saraf itu sendiri. Sedangkan dendrit itu adalah penjuluran sitoplasma yang fungsinya untuk menerima daripada rangsangan. Sedangkan kalau yang akson itu untuk menyalurkan, jadi dia keluar ya. Kalau untuk akson dia keluar, sedangkan kalau dendrit itu yang masuk. Nah, tadi kan udah dijelasin keluar, masuk, dan sebagainya. Nah, otomatis ada hubungan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Nah, kalau misalkan hubungan itu tadi kalau diperbesar itu seperti ini. Namanya adalah sinapsis. Nah, jadi sinapsis itu hubungan antara sel neuron satu dengan sel neuron lainnya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti ini bentukannya. Nah, untuk jelasnya ini nanti di mata kuliah lainnya. Untuk bentukannya ini aku nggak terlalu bahas. Nah, kemudian untuk jenis neuron. Nah, jenis neuron sendiri ada 4. Ada yang bipolar, ada yang namanya B artinya 2. Berarti kita lihat ada 2 penjuluran sitoplasma. Nah, contohnya itu pada neuron reseptor olfaktori. Dimana olfaktori itu adalah penciuman. Jadi pada indera penciuman kita di daerah hidung itu terdapat neuron yang bentuknya seperti ini atau bipolar. Kemudian ada yang unipolar. Nah, unipolar kemarin kita belajar otot itu kan ada unipenatus, nah itu berarti kan 1. Nah, sama juga unipolar artinya 1, berarti kita hanya melihat 1 penjuluran. Tuh. Sedangkan yang pseudo unipolar, nah ini kata pseudo itu artinya semu, berarti dia apa ya, imbas gitu, nggak jelas antara mau unipolar atau bipolar, dia bentuknya seperti huruf T. Yang pertama dia bentuknya hanya 1 penjuluran, tapi setelah itu menjadi 2 atau seperti pertigaan gitu istilahnya, seperti pertigaan. Itu pseudo unipolar. Nah, untuk pseudo unipolar sendiri ini merupakan bagian daripada unipolar. Jadi mereka berdua ini satu kesatuan gitu. Sehingga sama-sama ditemukan pada organ yang sama, yaitu adalah pada embrio. Nah, sedangkan yang multipolar, nah ini adalah yang paling banyak di tubuh kita, yaitu adalah pada sistem saraf pusat atau otak dan juga medula spinalis. Bentuknya multi artinya banyak, berarti dia kita lihat dendrit ada penjulurannya sangat-sangat banyak seperti itu. Nah, untuk sini konsep yang harus dipegang itu ada 3 ya, saraf itu kita bagi menjadi 3 bagian besar. Ada sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan juga sistem saraf otonom. Semua masing-masing dibagi jadi 2. Kalau sistem saraf pusat berarti ada otak dan juga medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari nervi cranialis dan juga nervi spinalis. Nah, untuk otak sendiri, ini pembahasannya kita simpan untuk semester selanjutnya, sedangkan nanti fokusnya ke medula spinalis.
Dan juga untuk sistem saraf tepi, ada 12 pasang dan juga 36. Mungkin yang perlu aku ingatkan itu adalah nervis spinalis ini, dia mengikuti jumlah daripada ruas tulang belakang. Jadi kalau misalkan dia ruasnya itu mungkin lebih sedikit daripada 36, maka juga nervis spinalisnya juga akan mengikuti. Gitu. Jadi sejumlah daripada ruas tulang belakang. Kemudian untuk sistem saraf otonom ada yang simpatis dan juga parasimpatis. Nah, untuk saraf pusat kita tadi fokusnya adalah pada medula spinalis. Nah, untuk lokasinya sendiri itu pada kanalis vertebralis atau di dalam ruas-ruas tulang belakang kita. Dan di sini ada bentukan yang disebut ganglion dan juga plexus. Nah, kalau ganglion itu adalah kumpulan daripada badan sel saraf, sedangkan kalau plexus itu adalah kumpulan dari akson. Jadi ingat ya, tadi kan bentuknya ada kepalanya, terus ada yang panjang atau akson. Nah, kalau kumpulan dari kepalanya yang ada nukleusnya itu disebut sebagai ganglion. Nah, sedangkan kalau kumpulan dari aksonnya itu namanya adalah plexusnya. Nah, kemudian untuk medula spinalis itu dihubungkan dengan otak melalui medula oblongata. Nah, ini ya contoh gambarnya. Medula oblongata itu fungsinya, mungkin yang diingat itu medula oblongata ya wes, berarti dia fungsinya menghubungkan medula spinalis dengan otak. Cukup sampai situ aja dulu, karena nanti di semester 2 akan dibahas lebih lanjut soal medula oblongata itu apa, bla bla bla. Kalian nggak usah overthinking sekarang, nggak usah. Terus kemudian untuk medula spinalis itu diselimuti oleh meninges. Jadi yang perlu diingatkan kemarin kalau misalnya aku rasa umum ya kalau pada otak itu ada meninges. Nah ternyata dia meninges ini tidak hanya melapisi otak, tapi dia juga melapisi medula spinalis. Di mana dia untuk meninges sendiri terdiri dari 3 lapisan. Ada yang pia mater, arachnoid, dan juga dura mater. Pia mater yang paling dalam, arachnoid di tengah-tengah, dan juga dura mater yang di luar. Kemudian untuk medula spinalis sendiri itu juga punya kanal di tengah-tengahnya yang disebut sebagai kanalis sentralis. Ingat sentral artinya di tengah, berarti kanal bentukan seperti pipa. Jadi bisa dilihat pokoknya lubang yang ada di tengah dari medula spinalis itu berarti adalah kanalis sentralis. Dia berisi cairan cerebrospinal. Nah, cairan cerebrospinal ini kemarin fungsinya apa ya? Mungkin biar nggak ngantuk ada yang mau bantu nggak jawab. Cairan cerebrospinal fungsinya apa ya? Izin menjawab, Kak. Ya, untuk melindungi otak, Kak, dari benturan. Iya, oke, terima kasih tadi siapa itu tidak kelihatan Nur Lailatul kalau nggak salah. Ya itu udah betul ya. Jadi dia fungsinya untuk menjaga daripada medula spinalis atau otak itu dari benturan. Dan fungsinya lainnya, fungsi lainnya itu juga sebagai pengantar nutrisi. Dan juga bisa digunakan sebagai identifikasi penyakit. Jadi untuk penyakit-penyakit tertentu itu bisa kita ambil dari cairan cerebrospinal. Kemudian nanti cairan cerebrospinalnya kita analisis, nanti terdapat bentukan apa dan lain sebagainya, itu nanti ada ilmunya sendiri. Jadi fungsinya banyak, tapi fungsi utamanya itu sebagai mencegah terjadinya cedera daripada medula spinalis. Kemudian untuk yang bagian dalam dan luar, nah ini yang kalau misalnya kemarin kita belajar bahasa Latin, nah grisea artinya abu-abu. Sedangkan alba artinya putih. Ya udah berarti yang di dalam itu adalah bentukan yang lebih gelap. Kalau misalnya bentukan seperti huruf K atau seperti kupu-kupu, nah itu adalah substansi grisea. Sedangkan yang di luar adalah alba. Mungkin kalau ingat kalau otak gimana ya susunannya, apakah sama atau berbeda? Disampaikan nggak sama Asgus? Kebalikannya, Kak. Baliknya, Kak. Iya, betul. Ini kebalikannya ya. Kalau misalnya pada otak, berarti yang di tengah itu adalah yang substansi alba. Sedangkan kalau yang gelap adalah substansi grisea. Oke, terima kasih, saya ingat berarti. Nah, sekarang ke struktur medula spinalis. Nah, kita itu terdiri dari radix dan juga kornua. Nah, kalau radix itu artinya kan akar, berarti dia ingat aja serabut-serabut seperti akar, itu ada di luar. Nah, sedangkan kornua itu diambil dari kata tanduk, berarti dia bentukannya seperti tanduk. Itu ada di dalam medula spinalis. Nah, untuk radix sendiri itu ada 2, ada yang dorsal dan juga ada yang ventral. Nah, kalau yang dorsal itu sebagai tempat masuknya atau jalan masuknya, atau istilahnya itu adalah sebagai serabut aferen. Ini serabut aferen itu adalah yang fungsinya buat memasukkan rangsang seperti itu ya. Nah, itu rangsangannya berupa macam-macam, bisa somatosensorik dari otak tubuh, dari anggota gerak, maupun dari organ visceral. Pokoknya dari organ-organ tubuh itu juga bisa disebut sebagai rangsangan. Nah, itu masuknya lewat radix dorsal. Nah, sedangkan kalau nanti keluar, nah itu tinggal kebalikannya, berarti radix ventral.
Nah, ini kan serabut efferent tadi udah diingat ya, exit berarti dia keluar kan. Nah, itu fungsinya juga sama, tinggal kebalikan aja. Kalau misalnya dorsal itu masuk, kalau ventral keluar, kayak gitu aja. Jadi diingat salah satunya aja, selebihnya tinggal kebalikannya seperti biasa. Nah, kemudian untuk kornuanya sendiri itu ada 3, ada yang dorsalis, intermedius, dan juga ventral. Nah, di sini yang perlu mungkin aku sederhanakan. Jadi kalau kornua dorsalis dan juga kornua ventralis itu semua, jadi ke semua jenis rangsang selain dari saraf otonom. Jadi dari saraf pusat, dari saraf tepi, itu masuknya melalui kornua dorsalis dan juga ventralis. Nah, sedangkan yang untuk kornua intermedius itu fungsinya khusus pada saraf otonom. Jadi dia yang menangani saraf otonom itu pada kornua intermedius. Nah, kemudian untuk kornua dorsalis sendiri itu fokusnya itu pada sel saraf sensoris. Jadi dia fungsinya untuk sensor. Ketika sensor berarti dia mengartikan. Jadi contohnya misalkan tadi terdapat rangsang. Nah, jadi di kornua dorsalis itu nanti akan dibaca atau diartikan rangsangannya tadi apa. Apakah dia rangsangan panas, rangsangan dingin, dan sebagainya itu dibacanya pada kornua dorsalis. Sedangkan kornua ventralis itu adalah sel saraf motoris. Kalau diingat motor, kalau kita ingat-ingat aja motor itu kan masih bisa alat transportasi, bisa bergerak. Nah, sama. Jadi nanti yang muncul dari sel saraf motoris itu adalah berupa efek kebalikan gitu, atau efek balasan daripada rangsang yang sudah diberikan. Nah, itu konsep utamanya seperti itu. Nah, langsung mungkin ada hubungannya dengan alur impuls. Nah, alur impuls sendiri itu kita bedakan ada yang sadar dan ada yang nggak sadar. Pasti ya simpel. Nah, cuman di sini yang perlu tak ingatin lagi itu adalah gerak tidak sadar ini. Nah, biasanya rancu antara yang refleks visceral dengan refleks somatis. Karena mereka berdua ini sama-sama nggak sadar, sama-sama nggak sadar, bukan atas kemauan kita gitu untuk gerakannya. Nah, cuman di sini yang perlu dibedakan. Nah, kalau misalkan refleks visceral itu dia kaitannya dengan saraf otonom atau sistem saraf otonom SSO sama aja. Nah, sedangkan kalau yang somatis itu bukan dari organ dalam, dia dari organ luar. Cuman dia contohnya aja, mungkin balik ke contohnya aja biar lebih mudah membayangkan. Jadi kalau refleks somatis, misalkan kita injak paku atau injak beling, itu otomatis kan biasanya langsung loncat atau pegang gelas panas, itu biasanya kita langsung refleks menarik tangan dan sebagainya, itu masuknya ke refleks somatis. Jadi dia tidak perlu melalui otak. Nah, ini diingat tidak perlu melalui otak ya. Karena apa? Karena tadi dia butuh gerakan yang spontan. Gitu ya. Gerak refleks itu adalah spontan, cepat. Yang nggak mungkin kan kita tadi pegang gelas panas, terus kita harus melalui otak dan sebagainya. Itu waktunya sangat lama. Oleh karena itu dia tidak perlu melalui otak. Nah, sedangkan untuk yang visceral itu contohnya apa? Nah, itu contohnya seperti jantung berdetak, habis itu pulmo atau paru-paru melebar dan menyempit. Nah, itu masuknya ke refleks visceral. Jadi dibedakan yang untuk geraknya dulu, biar tahu kapan sih pakai alur impuls yang tidak sadar, kapan yang refleks kayak gitu. Nah, mungkin itu dulu dari gerak tidak sadarnya. Nah, kemudian alurnya sekarang yang dijadikan patokan itu adalah yang gerak sadar. Berarti dia simpelnya dari radix dorsal, korona dorsal, masuk substansi alba, otak, dan seterusnya. Kita lihat dari gambarnya aja dulu. Jadi kalau gerak sadar, itu tadi kan ibaratkan ini adalah jalan masuk gitu ya. Kita bayangin aja ada tukang paket gitu, tukang paket membawa surat gitu, tukang pos bawa surat. Nah, surat itu kita ibaratkan sebagai rangsangan. Nah, tadi dia jalan, tukang pos itu kan pasti nggak mungkin tiba-tiba menggunakan pintu kemana saja sehingga nyampe kotak tuh enggak. Jadi dia harus melalui jalan. Nah, jalannya itu adalah radix dorsalis. Masuk tuh tukang posnya. Akhirnya sampai di kornua dorsalis. Nah, di sini ketemu satpam. Diibaratkan kornua dorsalis itu seperti satpam. Ya, dia membaca, oh ya dari mana mas, bla bla bla. Gitu. Nah, itu kornua dorsalis yang punya fungsi seperti itu. Nah, akhirnya kornua dorsalis karena hanya sebagai satpam dia tidak punya wewenang, untuk membalas surat tadi. Dia harus memberikan kepada tuan rumahnya. Nah, itu melalui substansia alba. Dia lewat jalannya ini adalah substansia alba, nanti sampai ke otak, nanti akan diberikan respon balasan. Oh iya, tadi suratnya tentang ini, nanti aku akan membalas seperti itu. Nanti surat balasannya nanti akan balik lagi melalui substansi alba yang akhirnya masuk ke kornua ventral. Nah, ini sama, kornua ventral itu ibaratkan juga seperti kornua dorsalis, tapi dia fungsinya dari
otak tadi, dari otak tadi. Kemudian dia fungsinya untuk mengeluarkan atau mengantarkan balik ke tukang pos tadi melalui radix ventral. Akhirnya balik lagi seperti itu. Nah, jadi mungkin konsepnya dibingung kalau kenapa harus melalui substansi alba gitu ya. Kok enggak langsung aja wes dari substansi grisea sampai ke otak. Nah, jadi konsepnya mungkin tadi aku belum jelasin lupa. Jadi kalau grisea gelap. Nah, kenapa bisa gelap? Nah, itu tuh karena dia merupakan kumpulan dari badan sel sarafnya atau sel neuron. Jadi nukleus-nukleusnya tadi, dia itu berkumpulnya pada bagian formula-formula ini atau pada substansi grisea. Nah, sedangkan yang putih itu adalah jumuran daripada aksonnya. Jadi kita ingat kalau akson itu kan biasanya ada mielinnya. Mielin itu warna putih. Nah, seperti itu ya untuk lebih gampangnya. Nah, jadi tadi kalau untuk menjalankan rangsang itu kan harus lewat akson, ya kan, lewat akson. Jadi dia harus lewat substansi alba seperti itu. Jadi itu sejarahnya kenapa harus lewat substansi alba biar nggak bingung. Nah, seperti itu kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang itu kalau gerak sadar, konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kalau gerak tidak sadar sama aja, cuma diganti ke tempatnya aja. Dia ketambahan cornua intermedius. Berarti dari habis balik dari otak, tadi dia masuk ke cornua intermedius dulu karena dia sebagai pos yang menangani sel saraf otonom, baru nanti ke cornua ventralis dan selanjutnya sama seperti itu. Nah, untuk yang gerak refleks itu sama, cuman dia otaknya dihilangin. Nih, otaknya dihilangin. Jadi dia langsung substansi alba, kemudian ke cornua ventral dan juga radix ventral. Itu. Kemudian untuk sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini yang mungkin udah ada beberapa asdos yang mengajarkan bernyanyi, itu kurang lebih seperti itu ya. Untuk hafalan kayaknya udah bukan suatu problem lagi karena udah ada lagunya, tapi dinyanyikan lagi lah. Kemudian ini bisa dibaca sendiri. Dan juga ini dari gerakan nyanyiannya kan juga udah dibantu ya, hidung, mata, dan sebagainya itu udah insya Allah hafal. Kemudian sekarang kita kan nervus spinalis. Nah, ini mungkin ada apa yang ngambang gitu, mungkin ada ngambang. Jadi untuk yang dipegang dari nervus spinalis itu hanya ramus-ramusnya. Jadi kalau untuk ramus dari nervus spinalis itu ada 4. Ada yang ramus meningeal, dorsal, ventral, dan juga komunikans. Nah, untuk ngafal ini nggak usah ngotot, pokoknya ramus meningeal, ya udah diingat meningeal, berarti katanya dari meningens. Nanti dia ada hubungannya dengan meningens, berarti dari sensoris, navigasi, dan juga itu segala hal tentang meningens, berarti masuknya ramus meningeal. Nah, kemudian ramus dorsalis dan ventralis. Nah, ini fungsinya kan sama, cuma tinggal diganti kata-katanya aja dari dorsalis dan juga ventralis. Mungkin di sini yang tak ingatkan adalah otot epaksial dan hipaksial. Kemarin otot epaksial itu berarti adalah otot yang di atas dari processus transversus. Karena kalau ada asdos yang belum menjelaskan, jadi processus transversus itu merupakan bagian daripada ruas tulang punggung kayak gitu. Nanti mungkin digambarnya ntar aku mention. Nah, sedangkan untuk ramus komunikan itu akan berhubungan dengan trunkus saraf simpatikus untuk inervasi visceral. Itu udah mulai berat ya bahasa. Jadi dia nanti akan berhubungan dengan trunkus saraf simpatikus. Pokoknya diingat aja trunkus simpatikus itu berarti yang ramus komunikan. Nah, ini untuk cabang-cabangnya. Jadi meningeal, jadi yang atas sama yang bawah ini sama ya. Yang ini juga disebutnya ramus meningeal, yang ini juga ramus meningeal. Kemudian ini ada dorsal, ventral, dan juga komunikans. Nah, tadi aku mention processus transversus. Nah, itu adalah processus yang ini. Transversus. Ini. Nah, jadi di atas ini itu kan nanti ada otot-otot. Nah, otot-otot yang di atas processus transversus itu disebut sebagai otot daerah epaksial. Sedangkan yang di bawah sini itu adalah yang hipoksial. Itu mengingatkan aja sih biar nggak lupa. Nah, lebih seperti itu. Jadi simple loh untuk yang sistem nervus spinalis, cuman diingat ada 4 ramus. Itu aja. Lebih dikit ya daripada yang kranial. Yang kranial kan 12. Nah, sekarang ke sistem saraf otonom. Nah, saraf otonom ini yang mungkin PR juga. Dia itu cukup berat bahasannya. Jadi dia tidak sadar. Yang diingat ya, kita sistem saraf otonom itu tidak sadar, terus dia itu konsepnya pada alat visceral atau organ-organ dalam. Contohnya kayak jantung, usus, dan sebagainya, itu berarti
melalui sistem saraf otonom. Sorry, aku tidak membaca ini, pokoknya kurang lebih yang aku pahami gitu. Seperti itu. Nah, untuk awalnya itu pasti dari batang otak dan juga medula spinalis. Pasti ya, jadi sistem saraf pusat. Kita ingat aja sistem saraf pusat, berarti dia pusat dari semua rangsang. Berarti mau nanti sistem saraf otonom dari sistem saraf tepi itu semua asalnya dari sistem saraf pusat. Kayak gitu. Nah, kemudian mereka berdua ini kan dibagi jadi dua, ada yang simpatis sama parasimpatis. Nah, mereka bekerja pada organ yang sama, tapi fungsinya berlainan. Nah, untuk simpatis itu fungsinya rata-rata untuk mendorong kinerja organ. Jadi dia mempercepat misalkan jantung, dia mempercepat denyut jantung, dan lain sebagainya. Pokoknya dia intinya kayak ambis banget lah di bawah simpatis. Sedangkan yang parasimpatis tinggal kebalikannya. Nah, ini ada pengecualian itu pada fungsi gaster, intestin, dan juga progenital. Nah, ada pengecualian. Jadi kalau misalkan pada gaster, ya udah parasimpatis itu kan harusnya memulihkan atau dia nge-slow down gitu ya. Tapi kalau pada gaster, dia malah mempercepat kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu nih untuk gerakannya bisa dihafalin sendiri. Ini tujuan daripada ngasih tabel itu ngingetin ini aja. GI tract, vesika urinaria, dan pankreas ini tadi adalah pengecualian. Nah, jadi kita lihat nih, harusnya dia kan mempercepat, nah tapi tidak. Kalau dia dari pengecualian berarti dia menghambat daripada gerak peristaltik dan sebagainya. Nah, mungkin ini tambahan pada medula adrenal. Di sini yang aku tekankan, medula adrenal itu adalah satu-satunya organ yang dia hanya diinervasi oleh saraf simpatis. Jadi dia nggak punya lawannya nih, nggak punya lawan parasimpatis. Yang diingat dari medula adrenal. Nah, terus pertanyaannya, gimana cara dia mengembalikan ke fungsi normal, Kak? Kalau misalnya dia tidak ada saraf parasimpatis. Nah, jadi dia kembali ke fungsi normal itu dengan cara menghentikan daripada sekresinya. Oke, aku lihat di gambar sini aja, ntar aku ceritain lebih lanjut. Nah, untuk simpatis dan parasimpatis. Nah, simpatis itu kan di sini ada beberapa ciri khas ya. Yang pertama kita bahas dari aksonnya, akson preganglionik. Ini kalau udah tutor kayaknya udah pada tutor semua ya nervus, jadi mungkin aku nggak perlu jelasin lagi preganglion itu apa. Jadi kalau misalnya simpatis itu preganglionnya itu lebih pendek, sedangkan yang postganglionik lebih panjang. Ini sama ya, yang dipegang itu satu aja, berarti kalau parasimpatis tinggal kebalikannya, wes. Berarti yang dia preganglion panjang, habis postganglionnya pendek, gitu. Nah, kemudian neuron transmitter. Nah, di sini neurotransmitter yang perlu diingat biar cara gampang hafalinnya itu. Pokoknya kalau preganglionik itu semua asetilkolin. Jadi asetilkolin baik simpatis, parasimpatis, itu semua asetilkolin. Nggak perlu dihafal kuat-kuat ya. Pokoknya berarti yang preganglionik itu pasti asetilkolin baik dari simpatis maupun parasimpatis. Nah, sekarang perbedaannya pada postganglionik. Jadi kalau pada simpatik itu adalah norepinefrin dan juga epinefrin. Sedangkan kalau simpatis masih asetilkolin. Jadi gampang. Nah, kemudian ini mungkin bingung atau mungkin ada aspek yang belum terlalu menjelaskan gitu ya. Jadi kalau misalkan pada organ secara umum selain medula adrenal ya, saya aku ngomong. Jadi misalkan jantung, paru-paru dan sebagainya. Postganglionik daripada saraf simpatis itu dia hanya menghasilkan norepinefrin. Jadi nggak ada epinefrinnya ya, nggak ada epinefrinnya. Dia hanya norepinefrin. Nah, dia ketambahan epinefrin itu di mana? Nah, ketambahan epinefrin itu hanya pada medula adrenal. Jadi mungkin nama lain dulu, nama lain daripada epinefrin itu adalah adrenalin ya, hormon adrenalin. Jadi diingat dari namanya wes jelas, hormon adrenalin berarti dari medula adrenal. Nah, itu fungsinya itu berkaitan seperti itu. Jadi kalau pada medula adrenal baru ketambahan neurotransmitternya adalah epinefrin. Kayak gitu fungsinya. Nah, tadi kan aku bilang, berarti gimana kalau nggak ada parasimpatisnya? Masa terus-terusan mengeluarkan? Ya enggak. Jadi dia itu punya waktu kerja. Jadi misalkan medula adrenal itu kan menghasilkan adrenalin. Nah, adrenalin itu nggak mungkin dia berfungsi seumur hidup selamanya, itu nggak mungkin. Dia punya masa kerjanya sendiri. Nanti ketika masa kerjanya sudah habis, ya udah efek daripada adrenalin itu akan hilang. Gitu. Jadi dia kembali ke fungsi normal, justru juga dengan saraf simpatis itu sendiri, yaitu menghentikan sekresi daripada adrenalin. Itu sih, atau norepinefrin dan juga epinefrin itu sama aja. Nah, sebenarnya ada konsep yang lebih panjang, tapi udah itu dijelasin di mata kuliah yang lain aja, bukan wilayahnya anatomi. Nah, kemudian di sini yang perlu diingatin sekarang adalah awal mulanya atau
asalnya. Nah, asalnya kalau simpatis berarti torakolumbar, berarti dia di daerah toraks dan juga lumbal. Untuk khususnya nervus thoracalis 1 sampai nervus lumbal 4, dan juga parasimpatis berarti kebalikannya craniosacral, berarti dari kranium dan juga sakral. Nah, sekarang ini ke pembahasan yang ada beratnya. Jadi kalau untuk jalur simpatis sendiri ini nggak usah diingetin ya guys. Kalau misalnya ngingetin semua ini kayaknya stres nih. Terus sebenarnya dorsal, segala macam bingung. Jadi pokoknya diingat kalau jalur simpatis itu konsepnya seperti ini saja. Itu dia berasal dari larynx ventral. Ini pokoknya hijau-hijau ini aja loh yang kalian pegang. Berarti dia pasti dari cornua intermedius. Kenapa dari cornua intermedius? Ya tadi kan karena dia sistem saraf otonom. Berarti itu pasti dari cornua intermedius. Terus diingat tadi alurnya dari cornua intermedius ke cornua ventral, terus ke radix ventral. Nah, selanjutnya ini ada nervus spina, ramus comunicans, dan juga ganglion sympathicus dan truncus sympathicus. Nah, mungkin di gambar ini tidak dijelaskan ya, neuron postganglion itu tidak terlihat. Jadi setelah dari ganglion itu nanti akan pergi ke organ targetnya masing-masing melalui neuron postganglionik, baru nanti sampai ke organ target. Gitu. Jadi ini simpelnya kalau mau diperibet ya mungkin kalian ingin memperibet hidup kalian, nah itu dengan cara itu tadi. Kalian ingat jalur yang tadi visceral tadi ya, visceral refleks visceral. Nah, ini adalah lanjutannya gitu. Itu lanjutannya berarti tadi kan cuma berhenti sampai radix ventral. Nah, lanjutannya itu adalah seperti ini. Nah, itu. Ya mungkin kita pisah aja karena ntar bisa stres ya kalau misalnya terlalu dibahas. Saya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ke kalian para vertebra. Nah, ini mungkin gambar yang cukup beban hidup bagi kalian. Jadi gambar ini itu ada hubungannya, saya biar mudah membayangkannya. Ini kan kita lihat nih ada bundaran satu, bundaran lain, terus ini ada jalannya. Nah itu sama, jadi maksudnya seperti ini. Jadi ini bulatan-bulatan yang ini itu adalah bulatan yang tadi, atau ganglion simpaticus. Ini adalah ganglion simpaticus yang kecil-kecil ini. Penamaan lainnya adalah ganglion paravertebral. Tuh. Jadi diingat paravertebral, berarti dia di antara vertebre, berarti dia ini yang garis-garis, ini ceritanya kayak sisir, nah ini adalah ruas tulang belakang, ada ruas-ruasnya, ruas-ruas tulang belakang. Nah keluar-keluar namanya adalah ganglion paravertebral. Berarti yang hitam-hitam ini menghasilkan, nah itu adalah truncus sympathicus ini. Nih, bisa dibayangkan ya jadi truncus sympathicus. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, kalau misalnya ini di zoom out gitu nanti bakal jadi seperti ini. Nah itu ganglion paravertebral. Nah, terus yang enggak di antara ruas, nah yang kecil-kecil nih, yang di luar-luar, nah itu disebutnya sebagai ganglion prevertebral. Mungkin ada asesmen yang menjelaskan ini ganglion prevertebral. Jadi jangan bingung kalau misalnya tiba-tiba ada ganglion prevertebral itu yang mana? Itu berarti yang di luar-luar ini. Nah, terus ini banyak sekali ya ganglionnya, ada cervicocranial dan juga sebagainya, ini dibaca sendiri aja. Tapi yang perlu diingat yang ini biasanya keluar nama lain daripada ganglion cervicothoracis. Kayak gitu tuh apa? Itu adalah ganglion stellatum. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalnya mau nanya yang lebih detail tuh bisa di belakang aja ya. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk yang simpatis. Nah, yang parasimpatis itu kan tadi diingat craniosacral, berarti dia dari cranio atau cranium, kepala. Jadi di sini ada kebetulan hanya ada 4 nervus kranial ya, tadi ada 3, 7, 9 sama 10. Nah, ini yang dibahas masih yang 3, 9, 10. 3, 7, 9. Nah, di sini ada nervus oculomotorius kemarin, mesti diingat ya lagunya kalau misalnya lupa tinggal nyanyi WS3 apa oculomotorius. Nah, ini yang perlu diingat itu sebenarnya ganglionnya. Ganglionnya itu ada apa? Berarti kalau misalnya nanti oculomotorius itu nanti menuju ke ganglion ciliaris. Nah, dari ganglion ciliaris, organ targetnya apa? Nah, itu adalah musculus ciliaris dan juga musculus constrictor pupil. Dan seterusnya ini tinggal dihafalkan. Ini tidak ada jalan lain, guys. Mohon maaf ya, tidak ada jalan lain selain menghafalkan. Gitu. Yang perlu diartikan yang ini tak tekankan dulu, constrictor pupillae. Nah, berarti ini hanya constrictor ya, jangan sampai kalian menjawab soal oculomotorius itu nanti fungsinya memperbesar dan memperkecil pupil. Nah, itu salah ya. Karena ini parasimpatis. Parasimpatis itu hanya untuk konstriksi. Hati-hati, jadi jangan menjawab memperbesar dan memperkecil. Jadi hanya memperkecil pupil. Biasanya menjebak kayak gitu. Tuh.
Nah, kemudian untuk lakrimal ini adalah kelenjar air mata, juga ini mandibular, sublingual, parotis, dan juga sigmomaticus itu adalah kelenjar dari saliva. Nah, mungkin tambahan aja sih, glandula sigmomaticus itu hanya ada pada hewan anjing. Sigmomaticus. Oke, ini yang paragraf simpatis dan vagus ini dipisah. Kenapa dipisah dari temannya? Karena dia jalurnya panjang. Ini adalah satu-satunya nervus cranialis yang jangkauannya itu sangat panjang sampai abdomen dan juga toraks. Nah, kemudian yang perlu diingat dari jalur nervus vagus itu hanya dibagi jadi dua. Jadi dia punya dua ramus, ada yang dorsal dan ada yang ventral. Nah, yang dorsal itu nanti ke GI tract bagian depan atau saluran pencernaan bagian depan. Berarti kalau bagian depan ya wes kalian kan pasti ingat, berarti ya udah mulai dari lambung, hepar, lien, pankreas dan sekitarnya. Sedangkan kalau ke belakang yang vagal ventral itu pada GI tract bagian belakang. Bagian belakang ya udah diingat berarti usus-usus karena di belakang itu pasti usus-usus. Berarti intestin, sekum, kolon. Kayak gitu. Itu aja yang perlu diingat, nggak usah lah ribet-ribet kayak gini, nggak usah. Nah, kemudian tadi udah kraniosakral. Kranionya sudah, berarti sekarang ke sakralnya. Sakralnya ada 1 sampai 3. Nah, ini cornua intermedius ini nggak usah terlalu dihafal karena pasti ya, SS2 pasti lewatnya cornua intermedius, ini nggak mungkin enggak. Jadi dia lewat cornua intermedius. Nah, sekarang alurnya itu sama saja seperti tadi, cuman lewatnya sekarang itu ke plexus lumbosakral. Setelah plexus lumbosakral, dia nanti akan ke nervus pelvis dan juga ganglion dan plexus pelvis. Nah, cuma di sini ketambahan yang perlu diingat lagi-lagi itu adalah tambahannya atau yang membantu dari alur impuls parasimpatis adalah nervus hipogastricus dan juga nervus pudendus. Ini sebenarnya ada ceritanya tapi udah nggak usah dulu. Sekarang ke fungsi sistem saraf otonom dalam kehidupan. Nah, ini kalau di buku kalian sepertinya lebih berat ya bahasanya. Cuma di sini disimpulkan aja, tapi kalau misalnya mau bertanya ya ribet itu boleh dipersilakan. Dan sekarang simpelnya itu seperti ini. Jadi kalau refleks pupil, nah ini contohnya adalah pupil mengecil saat cahaya terlalu terang. Nah, berarti kalau pupil mengecil berarti yang bekerja simpatis atau parasimpatis? Parasimpatis. Iya betul, barusan ya, jangan sampai lupa guys, baru aja ngomong. Jadi tenaga pupis itu dari parasimpatis. Dari pupil mengecil berarti nervus berapa masih ingat ya? Terlalu cepat ya, nggak apa. Nervus berapa? Pilihan, kita kasih pilihan 7, 9, 10. Atau 3. 3, 7, 9, 10. Ya ingat. Ya 3 ya. Ingat nervus oculomotorius. Kemarin kan dari gerakannya ingat oculomotorius, berarti dari mata itu ada pupil. Kemudian ada refleks sekresi glandula saliva itu mencium bau makanan, air liur meningkat. Nah, ini adalah bentuk responnya. Jadi mencium itu kan berarti dia sensorisnya ya, sensorisnya dia mencium. Kemudian efeknya apa? Itu air liurnya meningkat. Kemudian refleks pengaturan kardiovaskular saat tekanan darah menurun, jantung berdetak lebih kencang. Sama. Itu adalah sebuah mekanisme untuk menaikkan blood pressure. Nah, kemudian untuk yang visceral itu dipengaruhi oleh psikis dan emosi. Contohnya saat ketakutan, wajah menjadi pucat, keringat dingin, jantung berdebar. Sama juga sama kalau kita gugup gitu ya, misalnya biasanya mau ujian tiba-tiba mules dan sebagainya. Nah, itu gara-gara sistem saraf otonom. Kayak gitu. Mungkin dari sini aja mungkin ada yang mau ditanyakan atau saking bingungnya sampai bingung mau nanya apa itu juga boleh disampaikan. Ini kayaknya berat ya untuk bab nervus ini. Biasanya sih katanya testingnya yang paling sulit. Ada yang mau disampaikan guys? Mau ditanyakan? Mau disampaikan? Ditanyakan enggak? Oke, aku izin bentar. Mungkin dari adik-adik, kalau ada yang dibingungkan dari materi yang disampaikan oleh Kak Arum, bisa langsung ditanyakan ya, mumpung ada kesempatan gitu di FB ceria ini.
Ya guys, namanya aja ceria, jangan tertekan ya. Kalau materinya rada-rada mana gitu, tapi udah ya, bisa kok, bisa. Kalau nggak ada, ini tadi kalau nggak ada. Mungkin kalian kepengen lihat soal ya nanti deh, kita usahakan lihat soal sebentar dulu. Ini spasiologi ini sebenarnya materinya banyak banget guys. Kayak ada beberapa juga yang belum tutor ya, adikku juga belum tutor materi ini. Jadi mungkin nanti bisa ada kesempatan lagi untuk memperdalam bab yang ini kepada asdosnya masing-masing. Itu. Nah, untuk bab spasiologi ini sebenarnya simpel, cuman karena dia banyak kan dia terdiri dari ini. Spasiologi itu kan adalah yang mempelajari alat jeroan atau viscera gitu. Nah, berarti dia fungsinya mengatur dan memelihara kelangsungan hidup suatu spesies. Jadi kan alat jeroan itu banyak ya, bisa dari jantung, paru-paru, dan juga lambung dan sebagainya. Nah, otomatis fungsinya ya sebagai kelangsungan hidup itu sendiri. Nah, kemudian dari spasiologi itu terbagi jadi tiga, digestorius, respiratorius, dan juga urogenital. Nah, ini banyaknya itu karena yang kita bahas itu dari aparatus digestorius dan juga respiratorius. Nah, pencernaan dan juga sistem pernapasan. Nah, jadi mungkin biasanya nih udah rada hilang fokus ya kalau bab yang ini karena banyak banget. Nah, untuk urogenital sendiri nggak kita terlalu bahas. Ya, digestorius itu adalah pencernaan. Kalau misalnya kita konsepnya udah gampang aja guys, dibuat simpel. Kalau digestorius berarti kan pencernaan. Ya udah yang kita pegang ya udah berarti alat-alat pencernaan. Nah, itu juga udah sering kan kita di-mention berarti organ pembantunya apa atau organ aksesoris ya udah berarti gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, pankreasnya itu kan semua membantu atau bukan termasuk dari bagian utama. Nah, sedangkan utamanya itu adalah sebuah saluran. Nah, salurannya seperti ini, berarti dia dari mulut atau dari kafum oris, masuk esofagus, terus ke sini ada lambung. Kalau misalnya pada ruminan, berarti dia terdiri dari 4 kan. Ada rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum. Terus masuk ke small intestine, di mana small intestine terdiri dari banyak tuh, ada duodenum, jejunum, ileum. Sedangkan terus masuk ke large intestine, berarti dia kolon, sekum, dan juga balik ke rektum, terus baru ke anus. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuman yang dibahas di sini yang lebih detail-detail itu adalah soal per organnya, kayak gitu kan. Jadi gigi, dentes. Nah, ini berarti yang perlu dipegang adalah strukturnya aja daripada gigi. Kalau gigi itu terdiri dari yang paling dalam dulu, paling dalam itu dia kan pasti mengandung pembuluh darah, saraf dan sebagainya. Nah, daerah yang mengandung serabut-serabutan tadi itu adalah pulpa. Nah, terus pulpa ini nanti ada dilindungi oleh lapisan lagi yang disebut sebagai dentin. Nah, dentin akhirnya keluar, paling luar atau mahkota gigi kita itu disebut sebagai enamel. Nah, sedangkan untuk lapisan yang paling luar, kalau tertanam dalam mukosa, tertanam dalam gusi, itu disebutnya sebagai cementum. Cementum. Itu aja yang perlu dipegang-pegang. Nah, kemudian untuk tipe giginya itu ada seperti biasa ya kita ingat ada gigi susu, ada gigi taring, gigi premolar dan juga molar. Nah, ini incisi itu adalah gigi susu, kemudian caninus adalah gigi taring. Nah, letaknya pada margo alveolaris. Langsung aja deh sini. Jadi margo alveolaris. Nah, margo alveolaris itu adalah yang ini, garis-garisnya ini yang ditumbuhi gigi, tempat yang ditumbuhi gigi itu disebut margo alveolaris. Nah, kemudian gigi-giginya berarti ya udah yang depan incisivus, taring, caninus, terus yang ini 3 terdepan, ngitungnya itu dari 3 terdepan ya. Kalau 3 terdepan itu namanya adalah molar, premolar, sorry. Kemudian 3 ke belakang atau selebihnya itu disebut sebagai gigi molar. Nah, khusus pada karnivor, peralihan premolar ke molar itu menimbulkan gigi yang khas yang disebut sebagai karnasial, kayak gitu. Ada gigi karnasial. Itu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita jelasin yang ini aja, yang simpel-simpel, nanti yang lain kan bisa dibaca-baca sendiri ya. Nah, kemudian untuk ini cara menghitungnya itu pertama, ini kan ada yang di atas, ada yang di bawah.
Nah, yang di atas itu kita sebagai persimbolan dari gigi yang ada pada rahang atas atau pada maksila. Sedangkan yang bawah berarti dari rahang bawah. Terus ini kita hitungnya hanya sebagian atau setengah, mungkin dari kanannya doang atau kirinya doang, terserah, pokoknya hanya setengah. Nah ya, berarti makanya di sini dikali 2 itu nanti maksudnya ada di kanan sama ada di kiri. Nah, jadi contohnya kita ambil contoh langsung aja. Berarti kalau pada kuda gigi insisi atau gigi seri pada rahang atas itu ada 3 gigi. Itu hanya satu sisi, berarti mau dexter atau sinister ya 3. Terus kalau dikali 2 berarti ada 6, berarti dia memiliki 6 gigi incisi atau incisivus pada rahang atas. Sedangkan rahang bawahnya juga sama, ternyata 3. Kayak gitu. Tinggal dikali juga kaninus berarti 1 pada kanan kiri berarti dikali 2, berarti di rahang atasnya terdapat 2 gigi kaninus atau gigi taring gitu ya. Dan bawahnya juga sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, totalnya ini nanti udah kita hitungin jadi kurang lebih seperti ini untuk total giginya. Nah, ini pada sapi kan 0, berarti dia memang pada maksilanya atau pada rahang atasnya itu dia tidak memiliki gigi incisivus gitu, atau ompong ya, biasanya orang yang bilangnya ompong. Jadi dia memang tidak punya. Ini fisiologis ya, memang dari sananya tidak punya, bukan berarti dia sakit atau sebagainya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Biar nggak susah-susah ngafalin, ya cukup digunakan rumus gigi ini aja. Nah, kemudian untuk lingua, mungkin di sini yang penting itu ya pasti fungsinya udah tahu ya, fungsinya untuk mengecap makanan, membantu menelan, dan sebagainya, itu pasti udah di luar otak sepertinya ya. Untuk lidah, kemudian di sini papilanya. Mungkin papila di sini yang baru kenal, dari ototnya dulu aja deh. Jadi kok lidah itu ada terdiri dari otot ekstrinsik dan juga otot intrinsik. Nah, di sini yang aku jelasin yang nggak ada di bacaan aja ya. Jadi kalau misalnya otot ekstrinsik, dari kata ekstrinsik, berarti dia luar, dari luar. Nah, sedangkan kalau intrinsik, berarti kan kebalikannya in, berarti di dalam. Nah, konsepnya di situ, berarti intrinsik itu adalah otot lidah itu sendiri, atau di dalam lidah. Jadi di dalam lidah itu kan susunannya ada otot. Nah, otot lidahnya itu adalah yang dimaksud otot intrinsik. Nah, sedangkan yang ekstrinsik kan di luar. Berarti dia adalah otot-otot yang ada di sekitar lidah. Contohnya pada tulang-tulang lidah. Jadi kan lidah ini juga perlu toh dihubungin dengan kepala kita. Itu melalui osioid. Ini melalui osioid. Nah, itu yang menghubungkan itu adalah otot-otot dari otot yang ekstrinsik. Nah, aku nggak menjelaskan contoh muskulusnya ya, karena nanti juga belum kenal, nanti malah ngambang dan bingung, kurang lebih seperti itu yang perlu dipegang. Berarti kalau dari konsep itu, berarti gerakan dari otot intrinsik itu ya udah, berarti lidahnya itu bisa melebar, bisa menyempit, atau mungkin ada beberapa orang yang bisa melipat lidahnya, nah itu gara-gara otot intrinsik. Sedangkan kalau gerakan menjulurkan lidah, nah itu berarti dibantu oleh otot ekstrinsik, gitu ya. Mungkin pahaminya di situ aja dulu. Nah, kemudian untuk papilanya itu terdiri dari beberapa papila, ada yang filiform, fungiform, falate, foliata, dan juga konikal atau bukalis. Ini pada sapi. Nah, kalau filiform, dari namanya filiformis, berarti dia bentuknya seperti ini, seperti apa ya istilahnya itu, tipis, dia tipis-tipis atau tipis-tipis kecil seperti benang. Itu adalah papila filiform. Nah, sedangkan yang fungi ini, kita ingat fungi itu adalah jamur, berarti bentuknya seperti jamur, ini seperti jamur. Dan dia mengandung taste bud. Nah, taste bud sendiri kalau misalnya kita zoom itu bentuknya seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada sendiri bagian-bagian itu, ada namanya, tapi nggak usah kita pelajari sekarang. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk yang foliata, di sini belum masukin. Ya, foliata itu juga kurang lebih mirip dengan fungiform. Nah, kemudian yang paling besar itu adalah circumvallata, atau yang foliata ini paling besar. Dan dia juga banyak mengandung taste bud. Nah, untuk papila konikalis atau bukalis ini letaknya bukan pada lidah, tapi dia letaknya pada pipi. Pada pipi bagian dalam. Nah, itu baik bisa ditemukan pada kambing, pada sapi, unta, dan sebagainya, itu ada papila konikalis atau papila bukalis.
Soalnya ini panjang banget ya, udah kurang lebih aku cepatkan saja. Untuk glandula saliva itu fungsinya ya udah dari namanya wis jelas, kelenjar ludah, berarti fungsinya ya udah menghasilkan ludah itu sendiri atau menghasilkan saliva. Gitu. Nah, fungsi daripada saliva mungkin ada yang bisa membantu apa ya? Fungsi saliva itu buat apa? Ya udah kalau misalnya udah lelah dan sudah tidak konsen, ya udah kalau misalnya untuk glandula saliva, ludah, itu kan fungsinya ya udah berarti dia membantu untuk daripada makanan itu sendiri, dia membantu memadatkan sehingga mudah untuk ditelan. Terus dia juga fungsinya memiliki enzim lisosom, berarti dia buat membersihkan juga sebagai pertahanan daripada benda-benda asing seperti misalnya bakteri dan sebagainya, itu bisa diserang menggunakan glandula saliva kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk kelenjarnya saya ada mandibularis, sublingual, dan juga buccalis atau parotis juga ada ya, ini parotis. Ini mungkin nanti yang ujian tuh biasanya keluarnya adalah kelenjar ludah paling besar. Nah, itu berarti adalah yang parotis ya. Parotis itu adalah kelenjar ludah yang paling besar. Ya, seperti ini. Nah, ini udah aku sebutin tadi malah di bab nervus, yaitu adalah glandula zygomaticus tadi. Nah, itu hanya ada pada anjing. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk palatum. Nah, palatum itu adalah langit-langit mulut. Jadi sebenarnya ada dua, ada yang keras sama ada yang halus. Ada yang lunak dan ada yang keras. Yang lunak itu namanya adalah palatum mole. Sedangkan yang keras namanya adalah palatum dorum. Kayak gitu. Ini kurang lebih dibaca sendiri aja. Nah, kemudian untuk esophagus. Sekarang mungkin di sini esophagus itu adalah suatu saluran yang menghubungkan dari cavum oris ke gaster lambung. So, gitu ya. Nah, jadi dia fungsinya yang diingat-ingat adalah perjalanannya. Nah, biasanya keluar di ujian itu adalah perjalanannya. Jadi nanti pertanyaannya kayak berupa pada vertebrae cervicalis 4 di mana letak esophagus. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, jadi yang perlu ditekankan pada perjalanannya itu berarti pada vertebrae cervicalis 1 itu adalah dorsal, terletak pada dorsal dari cartilagolaring dan juga trokea. Berarti dia ada di atas trokea. Ini ya gambarnya yang warna coklat, ini adalah esophagus. Jadi dia ada di atas. Nah, kemudian pada vertebrae thoracalis keempat dia mulai miring ke daerah sinister. Tuh. Nah, akhirnya ke-6 baru dia kembali ke median atau balik lagi ke atas di tengah-tengah daripada dari median itu ada di tengah-tengah tubuh. Maksudnya dia balik ke tengah-tengah tubuh tapi dia letaknya di ventral trachea. Cuma di sini kurang jelas ya untuk gambarnya karena nggak kelihatan secara langsung. Akhirnya masuk ke di seterusnya nanti masuk ke dalam gaster gitu. Nah, ini untuk lokasi potongan melintangnya. Jadi kalau pada vertebrae 2 dia masih ada di atas trachea, kemudian yang 3 mulai turun ke sinister, dan akhirnya yang pada keempat pas banget di sinister. Nah, cuma di sini nggak ditunjukin ya, selanjutnya ya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk cavum abdominis, berarti dia memiliki dari beberapa organ pencernaan yang ada di cavum abdomen, udah pasti udah jelas, yaitu adalah gaster dan juga intestin. Kayak gitu. Nah, sekarang ke peritoneum. Ini sorry ya, ini aku kan nanti masih ada tutor ya, nanti mungkin bisa jelasin di tutornya aja. Nah, kemudian untuk peritoneum itu adalah lapisannya atau jaringan ikat yang membungkus daripada organ-organ dalam tadi. Berarti contohnya itu seperti pada membungkus intestin dan sebagainya. Pokoknya semua pada daerah abdomen itu ditutup oleh peritoneum kecuali ginjal. Nah, ini pertanyaannya biasanya gini ya. Kecuali ginjal, nanti jangan dijawab ginjal ya. Nanti kalau misalkan ada soal yang membahas peritoneum, itu kecuali ginjal. Nah, kemudian dia juga membentuk dari sistem penggantung. Jadi kan organ tubuh itu nggak mungkin nggak digantung, nanti otomatis lokasinya akan misah-misah dan berantakan. Nah, biar dia tidak berantakan, itu ada namanya sistem penggantung. Jadi kalau misalkan pada lambung itu namanya adalah omentum. Kemudian kalau usus itu ada mesenterium dan juga ada struktur ligamentum. Nah, ligamentum ini baik
lambung maupun usus itu dibantu oleh ligamentum. Ini nanti mungkin bisa lebih tahu ya di semester 2 ya. Nah, ini sekarang ke ventricle gaster. Nanti udah dijelasin kalau pada ruminansia berarti dia punya 4 bagian. Jadi ada rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum. Nah, kemudian untuk simpelnya kan kita ada di bagian seluruhnya kecuali abomasum. Jadi abomasum itu satu-satunya pencernaan kimiawi pada ruminan. Jadi dia hanya terjadi kimiawi itu pada abomasum, atau simpelnya itu sebagai lambung sejatinya. Lambung sejati dari ruminansia itu adalah abomasum. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk simpelnya, untuk biasa, Nah, ini kalau pada hewan kuda atau sejenisnya itu kurang lebih pasti bentuknya seperti kacang ini ya. Seperti kacang yang sudah kita ketahui dengan umum. Nah, sekarang ini bentukan yang spesial pada babi. Berarti ini punyanya babi ya. Itu adalah diverticulum ventriculi. Ini ada bentukan diverticulum ventriculi. Nah, ini mungkin gambar yang lebih jelas. Nah, ini kalau pada kuda ada struktur khusus itu yang disebut sebagai margoplicatus. Nah, ini bentukan khususnya soalnya mungkin bentukan khusus pada lambung kuda itu adalah margoplicatus. Sedangkan kalau misalnya bentukan khusus pada babi itu baru diverticulum ventriculi. Itu aja sih yang perlu diingat-ingat, dan dengan bentukannya juga kurang lebih sama. Seperti itu. Nah, sekarang ke mukosanya. Mungkin ini udah familiar juga kalau misalnya udah pernah makan babat dan sebagainya. Nah, kalau vilaya ruminis, nah ini berarti di dalam rumen. Dari namanya udah jelas ya, ruminis berarti rumen. Berarti dalamnya rumen itu bentuknya seperti handuk seperti ini. Nah, sedangkan pada retikuli berarti dari retikulum. Selulae berbentuknya seperti sel atau kayak sarang lebah boleh. Nah, seperti sarang lebah itu adalah retikulum. Nah, sedangkan bentuknya lamina omasi ini seperti buku, jadi dia terdiri dari lembaran-lembaran. Ingat ya, lamina adalah lembaran, adalah lamina omasi. Nah, terus yang terakhir adalah plicae abumasi, dia itu bentuknya seperti renda. Gitu. Nah, ini untuk volumenya ini teoritis sekali, tidak usah terlalu dipusingkan. Nah, sekarang mungkin yang ditekankan ini adalah pencernaannya. Kalau pada ruminansia, di ruminansia itu kan dia lambungnya ganda. Dia terdapat proses regurgitasi ini yang spesial pada ruminansia. Jadi dia awalnya dari cavum oris pasti ya, dari cavum oris, terus masuk ke esophagus, masuk ke rumen, kemudian ke retikulum. Nah, dari retikulum ini baru terjadi proses regurgitasi atau dimuntahkan kembali melalui esophagus. Pasti yang muntah tuh nggak mungkin tiba-tiba jebus ke mulut ya, pasti dia harus tetap melalui esophagus dulu, baru nanti di cavum oris. Nah, sampai mulut dia terjadi remastikasi atau pengunyahan kembali, baru nanti ditelan kembali dan sebagainya. Nah, mungkin yang perlu aku tekankan di sini adalah proses regurgitasi ini tidak hanya terjadi satu kali. Jadi kan kalau misalnya kita lihat gambar, oh berarti dia habis regurgitasi, habis itu balik, masuk, dan lain sebagainya. Jadi enggak ya, regurgitasi pada ruminansia itu terjadi berulang kali, dan kurang lebih kalau pada sapi itu terjadi selama 8 jam. 8 jam lamanya dia mengalami regurgitasi dan juga pengulangan siklus ini. Seperti itu, jadi dia bisa berkali-kali. Seperti itu. Kemudian nanti masuk omasum, abomasum, baru sama ya sistemnya, kalau sistem usus halus, usus besar, dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini, sama. Nah, sekarang ini proses yang ini juga, ini biasanya keluar juga, bahkan seleksi asdos kemarin juga keluar soalnya. Ini adalah proses pencernaan anak sapi. Jadi itu kalau ada anak sapi, yang perlu diingat adalah rumennya itu belum bekerja secara sempurna. Dia baru setengah-setengah gitu, masih belum sempurna. Nah, kemudian yang paling besar pada anak sapi itu adalah abomasumnya. Jadi abomasumnya itu paling besar nih, kita lihat gambarnya. Abomasum itu paling besar, rumennya masih kecil. Padahal seharusnya nanti kalau sudah besar rumennya yang paling besar. Gitu. Nah, untuk alurnya, kalau pada anak sapi itu dia masuk melalui sulcus ventriculis langsung ke abomasum gitu ya. Dia dari esophagus itu lewat ke sulcus ventriculi baru nanti masuk ke
abomasum. Dia fokus langsung ke abomasum. Kenapa? Nah, mungkin di sini konsepnya harus dipegang. Kenapa kok harus masuk ke abomasum? Nah, jadi kita ingat-ingat lagi kalau pada anak sapi. Nah, anak sapi itu kan dia mengonsumsinya adalah susu daripada induknya. Nah, susu ini kan tidak perlu melalui tidak melalui jalur mekanis, itu tidak perlu karena dia udah cair, dan juga agar menghindari hilangnya nutrisi. Jadi nanti kan kalau pada rumen itu ada bakteri-bakteri segala macam untuk membantu fermentasi, nah itu tidak perlu lewat situ. Oleh karena itu dia menggunakan sulcus ventriculi sehingga masuk ke dalam abomasum. Begitu. Dan mungkin sini ditulis nggak ya, sebentar. Kayak nggak ditulis ya, jadi sekarang mungkin diingat kalau misalkan sapi atau anak sapi itu untuk beda ya, kalau misalnya kita kasih minum kita kasih minum anak sapi melalui ember dengan dia minum sendiri melalui puting induknya, nah itu akan berbeda. Kalau misalkan kita kasih minum melalui ember atau sehingga dia tidak menghisap ya, dia tidak melakukan proses menghisap, nah itu otomatis nanti susunya tidak akan masuk ke abomasum, dia masuknya ke rumen. Nah itu oleh karena itu kalau misalnya kalian punya anak sapi jangan dikasih minum lewat ember ya guys. Kasih minumnya tetap menggunakan dot dan sebagainya, kalau misalnya tidak ada induknya itu boleh seperti itu. Mungkin itu yang belum tertulis di sini. Nah, kemudian intestin, ini teoritis sekali, tidak usah terlalu dipusing-pusingin. Nah, kalau untuk duodenum itu pasti dia di sini bentukan khususnya itu adalah pankreas ya. Jadi di antara duodenum itu nanti terdapat pankreas, sehingga nih kalau pada unggas bentuknya berbentuk seperti huruf U, kalau misalnya pada hewan selain unggas bentuknya seperti huruf S nih. Ya walaupun S-nya tidak seindah yang kalian bayangkan, kurang lebih seperti huruf. Nah di antara sini nanti terdapat pankreas, cuma di gambar ini nggak ada. Nah, begitu. Nah, mungkin di sini aja yang aku ceritakan. Duodenum menerima saluran dari pankreas atau ductus pancreaticus dan juga empedu atau ductus biliferus. Nah, fungsi daripada empedu. Nah, kita mungkin ingat-ingat dulu kalau misalnya cairan empedu itu fungsinya buat apa? Nah, fungsinya itu kan juga mengemulsi daripada lemak. Nanti kan udah aku ceritain juga di bab-bab yang tadi. Kalau misalnya makanan kita kan pasti salah satunya ada lemaknya. Nah, lemak ini nggak bisa masuk ke dalam usus kalau misalkan dia masih berbentuk minyak. Karena tadi kan berlainan ya, di usus kita itu dominan air. Sedangkan kalau makanan kita minyak itu nggak mungkin, nanti akan terpisah. Nah, oleh karena itu dia diemulsi dulu menggunakan empedu atau cairan empedu tadi atau garam empedu. Nah, itu biar bisa masuk ke dalam usus. Nah, otomatis dari kata-kata itu udah tahu berarti letaknya saluran empedu, maksudnya dialurkannya kemana ya harus dari awal, yaitu adalah dari duodenum. Nah mungkin kan kita baru aku kasih empedunya nanti di kolon gitu, kayak percuma. Jadi diingatnya seperti itu biar nggak usah pusing-pusing kayak mikirnya aduh di mana ya saluran empedu itu disalurkan ke duodenum apa aja jejunum dan sebagainya, itu nggak usah terlalu stres. Pak diingat aja tadi konsepnya seperti itu, ya udah berarti dia harus dari awal untuk dikasih garam empedu. Tuh berarti dari duodenum. Ini untuk lainnya bisa dibaca sendiri. Nah, kalau jejunum itu adalah bentukan yang khusus yang merungkol banget. Nah, itu disebutnya sebagai jejunum. Nah, ini sepertinya tidak ada yang spesial dari jejunum. Ileum juga biasa aja. Nah, cuma di sini yang perlu diingat kalau dari ileum. Nah, ileum itu dia berjalan bersama-sama dengan sekum. Jadi dia itu kayak berdampingan gitu dengan sekum. Nah, ini kan sekum yang besar ya. Sekum. Nah, ini berarti yang nomor 9 ini adalah ileum. Begitu. Nah, kemudian untuk sekum. Nah, sekarang di sini yang tak ingatkan sekarang, yang penting-penting itu adalah sekum pada kuda. Jadi kalau sekum pada kuda itu besar sekali ya, ukurannya itu sangat besar dibandingkan dengan punyanya kambing ataupun hewan yang lain. Karena kalau pada sekum kuda, jadi kuda itu kan juga kita perhatikan ya, kuda itu juga makan rumput, dia juga makan daun. Tapi dia bukan hewan ruminansia, jadi lambungnya masih lambung tunggal. Nah, pasti bingung kan, menimbulkan pertanyaan, terus gimana cara dia memfermentasi gitu. Sedangkan dia tidak memiliki rumen. Nah, itu tadi, kalau pada kuda, dia fermentasinya itu terjadi pada sekumnya, sehingga sekumnya itu besar banget. Nah, itu kalau pada kuda. Tuh, jadi
jangan bingung ya kalau misalnya fermentasi pada kuda itu pada sekum. Jadi ingat pokoknya kuda itu bukan ruminansia. Jadi jangan jawab rumen, itu ngaco banget. Gitu ya. Untuk volumenya itu teoritis banget, tidak perlu dipusing-pusingkan. Nah, untuk kolon itu adalah usus besar. Ini kalau pada sapi itu bentukannya yang kayak obat nyamuk, gitu. Pokoknya obat nyamuk itu disebut sebagai kolon, sehingga namanya adalah ansa spiralis cori. Kan spiralis, spiral, dan juga coli dari kata kolon. Gitu. Nah, ansa itu adalah bentukan kumparan. Nah, sekarang mungkin di sini aja yang penting itu adalah dia punya 4 Taenia coli ini ya. Dia punya 4 Taenia coli. Nah, Taenia coli itu yang mana? Itu adalah garis yang ini. Kalau misalnya kalian lihat, ini ada 1, 2, 3, sama 4. Ini garis ada di tengah-tengah. Ini semua itu adalah Taenia coli. Kemudian rektum itu berarti yang terakhir. Nah, sini adalah bentukan yang ditekankan itu adalah sakulus ya, bentukan sakulus pada rektum. Itu fungsinya apa? Nah, itu biasanya ditanyakan. Itu mencetak feses gitu. Jadi misalnya kalau pada kambing, nah itu nanti dia kalian kalau misalnya membuka rektumnya itu bentuknya ya kayak bulat-bulat kecil gitu, sehingga otomatis feses daripada kambing itu adalah kecil-kecil. Gitu ya. Nah, anus. Nah, ini mungkin anus sendiri yang keluar di ujian itu biasanya muskulusnya nih. Jadi kalau misalnya ditanyakan, biasanya itu soalnya kayak muskulus yang berpengaruh terhadap kasus prolapsus ani gitu ya. Prolapsus ani itu adalah muskulus retraktor ani. Jadi pertama prolapsus ani itu apa gitu? Prolapsus ani itu adalah keluarnya anus gitu. Jadi dia keluar anusnya itu daripada lubangnya, keluar. Gitu. Nah, otomatis nah itu gara-gara kegagalan daripada muskulus retraktor ani. Muskulus retraktor ani itu berarti fungsinya adalah mempertahankan letak daripada anus itu sendiri. Nah, sedangkan untuk membuka dan juga menutupnya daripada anus itu ada beda sendiri, yaitu adalah muskulus sphincter ani internus dan juga externus. Jadi namanya udah jelas, internus ya wes di dalam, externus yang di luar. Sphincter berarti gerakannya itu melingkar ya, nanti menutup dan membukanya itu melingkar. Kayak gitu. Nih, perasaanku mulai tidak enak ya udah. Aparatus respiratorius. Jadi respiratorius gampang juga. Jadi kalau saluran pernapasan berarti salurannya berarti dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus dan sebagainya. Pokoknya batangnya gitu wes. Pokoknya diingat saluran berarti batangnya, sedangkan sistem pemompanya itu adalah selain dari paru-paru. Berarti adalah diafragma, habis itu tulang rusuk dan sebagainya. Nah, ini ya mungkin gambarnya. Ini dari kafum nasi, nanti akan masuk ke trakea, habis nanti dia akan bercabang menjadi bronkus dan sebagainya. Nanti mungkin dibahas lebih lanjut di gambar yang ini. Jadi ada kafum toraks. Kalau tadi kan kafum abdomen berarti isinya apa? Rumen, intestin dan sebagainya. Nah, kalau kafum toraks itu dia terdiri dari pulmo atau paru-paru dan juga jantung, tokor. Nah, ini mungkin dibaca sendiri guys, mungkin atau belum tutor nanti ditanyakan aja kasusnya waktu tutor. Kemudian untuk diafragma, itu diafragma ini yang perlu ditekankan adalah lubang-lubangnya. Nah, lubang-lubangnya atau letaknya juga, letak dari diafragma itu adalah pada cartilago costae 7, 9, dan 10. Mungkin bingung ya kok 7, 9, 10. Nah, itu karena dia mereng. Dia tuh mereng, letak diafragma itu tidak sempurna vertikal, dia itu diagonal. Otomatis dia akan menyentuh daerah 10, habis itu 9, dan juga 7. Nah, lebih kayak gitu. Nah, yang perlu dihafal itu adalah lubangnya. Ini nanti akan keluar terus sampai di semester 2 ya, untuk lubang-lubangnya ini. Jadi kalau misalnya dilalui oleh aorta, itu disebut sebagai hiatus aorticus. Bentar yang ini. Itu adalah hiatus aorticus. Sedangkan kalau yang dilewati dengan esofagus, berarti hiatus esofagus. Nah, kemudian ada vena cava, itu disebutnya sebagai foramen vena cava. Nah, ini juga biasanya dekat sini nanti ada hiatus cisterna cili. Cuma biasanya kalau pada hiatus cisterna cili itu tidak terlihat secara makros, jarang ya. Biasanya kalau preparat kita cuma menemukan 3, ada 2 hiatus dan 1 foramen. Nah, lebih kayak gitu aja. Dan mungkin dari diafragma itu diingat ada yang pars tendinosus sama yang pars muscularis. Jadi pars muscularis berarti dia otot gitu ya. Kalau pars tendinosus berarti jaringan ikat. Berarti warnanya pasti lebih pucat. Gitu. Nah, untuk kafum nasi sendiri ini sebenarnya
terdiri dari beberapa os yang di sini mungkin tidak dibahas sekarang. Cuman yang perlu diingat adalah batas-batasnya ini. Kapan sih batasnya kavum-nasi? Ya, gitu. Berarti anterior depan, berarti dari hidungnya sendiri. Posterior koana. Jadi koana di sini ini mungkin ditambahkan ya, koana itu adalah suatu lubang yang menghubungkan antara kavum oris dengan kavum nasi. Jadi misalnya kita kesedak, itu kan biasanya sering ya kayak tiba-tiba kesedak terus keluar nasi dari hidung gitu. Nah itu tuh gara-gara dia melalui saluran yang namanya koana tadi. Ini letaknya di sini ya, di koana di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita makan kesedak dan keluarnya lewat hidung, kayak gitu, untuk koana. Nah, untuk faring sendiri, ini nanti ada bedanya sama laring. Pokoknya perlu diingat untuk faring itu ingat faring, F foot, berarti dia nanti dari oris ke esofagus. Sedangkan kalau laring itu adalah baru yang pernafasan, berarti dia nanti dari hidung ke trakea. Itu ya. Ini sebenarnya terlalu berat ya guys untuk 7 lubang, ini nanti dihafalkan sendiri, tapi jarang sih, jarang keluar kok untuk yang ini. Ini untuk pengetahuan nanti dibaca sendiri. Habis itu yang untuk laring juga sama seperti itu. Tadi udah aku bilang berarti dia menghubungkan ke trakea. Kalau tadi yang faring menghubungkan ke esofagus, kalau yang laring menghubungkan ke trakea. Kayak gitu. Begitu, nah ini dia untuknya. Nah, kemudian di antara faring sama laring itu nanti ada yang disebut sebagai epiglotis. Epiglotis itu fungsinya, ini nomor 7, epiglotis, nah itu fungsinya untuk menutup daripada saluran. Jadi kalau misalkan kita bernafas, itu biar enggak, kalau misalnya kita makan, itu biar enggak makanannya masuk ke dalam trakea. Jadi kalau kita menelan, itu nanti dia akan menutup. Gitu. Jadi kita nggak bisa ya, makanya kita nggak boleh makan sambil ngomong, nah itu nanti karena dia bisa masuk ke saluran pernafasan. Untuk kemudian trakea sendiri, nah kalau trakea ini sebenarnya perlu dihafalkannya itu hanya itu aja sih, letak daripada esofagus tadi. Nah trakea itu mengikuti aja, letaknya mengikuti kebalikan dari esofagus. Begitu nih jumlah cincin, nggak usah terlalu dipusing-pusingin ya guys, ini kurang lebih seperti ini aja buat pengetahuan. Ini kalau kalian mau jadi asdes baru itu jadi persoalan ya. Bronkus sama bronkiolus, nah ini adalah salurannya tadi. Mungkin yang perlu diingat di sini adalah alurnya. Kan tadi berasal dari trakea, itu nanti akan ke bronkus. Nah, bronkus itu nanti akan bercabang, jadi ke dexter dan juga ke sinister. Nah, setelah dari bronkus, nanti akan masuk ke bronkiolus, baru nanti ke sacculus atau alveolus. Gitu. Itu mungkin dihafalin seperti itu aja. Nah, untuk pulmo, pulmo di sini, pulmo sendiri itu terdiri dari bagian kanan dan juga bagian kiri. Nah, kalau pada sapi, punya sapi ya, sapi, kambing, nah itu dia punya 4 lobus pada bagian kanan, sedangkan yang pada bagian kiri itu hanya terdapat 2 atau sampai 3. 2 sampai 3 tergantung spesies. Nah, kalau pada kuda, ini mungkin yang biasanya keluar di ujian, kalau pada kuda dia itu tidak memiliki lobus ya, jadi jangan sampai terkecoh kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan, berapa lobus pada pulmo kuda, nah itu dia tidak memiliki lobus kalau pada kuda, kayak gitu. Nah ini untuk nama-namanya, itu adalah, ini kita bahas dari pulmo dexter dulu ya, ini dari tampak kanan, yang bawah ini dari kiri. Nah cara ngingatnya itu mudah, jadi kalau misalnya selain dari jumlah lobusnya, itu dilihat aja dari jantungnya. Kalau jantung kan kemarin kita udah belajar ya, jantung itu cenderung ke sisi kiri, otomatis juga sama, kalau misalnya terlihat jantungnya, ya udah itu berarti dari sisi kiri. Sedangkan yang kanan, berarti yang tidak terlalu terlihat jantungnya. Gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya materi semester 2 sih untuk prakteknya, tapi kurang lebih gini ya, untuk lobus dibagi menjadi 4. Nah, ini kan kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Nah, kalau misalnya pada, ini kalau nggak salah, pada punya kambing, nah itu berarti dia hanya 3, biasanya 3 sampai 4 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau yang ini, lobus apikal itu semuanya ya, jadi yang 4 sama 5 ini sama-sama sebagai lobus apikal, jadi jangan terkecoh dari jumlahnya kelihatannya 4. Itu adalah lobus apikal atau lobus kranial. Nah, sedangkan yang tengah-tengah itu adalah lobus cardiacus atau lobus medius, sedangkan yang terakhir itu adalah lobus diaphragmaticus atau caudalis. Cuman kalau misalnya pada yang 4, itu nanti ada yang disebut intermedius. Jadi nanti letaknya seperti ini. Kalau misalkan ini ya kita bayangkan misalnya terpisah
dua-duanya. Nanti ada yang pisah benar-benar terpisah 4. Ini kan masih gabung jadi 1. Nah, kalau misalkan terpisah benar-benar 4, nah yang depan itu adalah lobus kranial, setelah itu ada lobus cardiacus, baru lobus intermedius, dan juga lobus diafragmaticus. Tapi ini nggak usah terlalu dipusingkan guys, karena ini materi semester 2, nanti praktikumnya di semester 2. Nah, kemudian ini, kemudian ada yang namanya juga lobus accessorius. Lobus accessorius itu di belakang, ini nggak kelihatan ya. Nanti dia dari bawah baru kelihatan lobus accessorius kayak gitu. Nah, kemudian untuk pulmus sinister itu ada apikal, kepada kranial, dan juga diafragmaticus. Pada kodal ini nggak usah terlalu dipusingin sekali lagi karena ini praktikumnya nanti semester 2. Mungkin yang dihafalin yaitu aja, kurang lebih paling yang ditanya itu adalah berapa lobusnya, paling gitu aja. Untuk sementara untuk bentukan-bentukan impresio, nah itu kan kita ya bisa lihat di gambar ini, nggak kelihatan ya impresionya seperti apa. Nah, kemudian untuk fasiasnya juga, kalau fasies sendiri itu adalah lapisan ya, atau permukaan. Nanti jadi namanya udah jelas, misalnya fasies costalis, berarti dia berdekatan dengan costae, berarti ini semua itu adalah fasies costalis. Nah, kemudian ada mediastinal. Mediastinal itu di daerah mediastinal, mungkin belum familiar ya dengan daerah mediastinal, berarti itu di bawah. Di sini ini gambarnya saya nggak ada dari bawah, itu ketunjukan dari bawah. Di bawah itu daerah mediastinal. Sedangkan kalau yang daerah diafragma, berarti dekat dengan diafragma, itu yang bagian belakang. Itu tapi ini nggak usah selalu dipusingin, mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyain. Mungkin banyak yang belum tutor ya, kalau nggak salah belum tutor, nanti ditanyain aja sama asesnya untuk spasiologi. Karena sambil nunggu aku buka soal. Ini ada waktu nggak ya? Misalnya kayaknya nggak ada deh, nggak ada waktu. Kalau nggak ada waktu, aku simpan di chat ya untuk soalnya. Nah, aku kirimin soalnya, mungkin bisa buat latihan. Ada 2 ya, itu bisa di-download dulu, mungkin bagi teman-temannya mau. Bisa nanti aku juga bisa sama share panitianya, mungkin panitianya juga boleh di-download sekarang, kan di-share ke grup FB cerianya juga boleh. Itu kurang lebih seperti itu soal dari aku. Nanti bisa buat latihan, itu gampang kok. Tapi sorry ya, itu belum aku jawabin. Kalau misalnya aku sengaja tidak menjawab biar latihan. Kalau misalnya udah dijawabin nanti lupa, malahan nggak hafal gitu sama jawabannya, ntar dijawab sendiri. Kalau misalnya nggak bisa, itu boleh ditanyakan ke asdasnya masing-masing atau kepada aku juga boleh. Itu ada soal-soal kurang lebih buat latihan seperti itu ya. Oke, saya yakin kan ada yang mau ditanyain atau bagaimana gitu guys. Sorry ini pasti rada-rada pusing. Apa ya, ini materinya memang sulit ya. Karena maksudnya kita biasanya tutor aja satu pertemuan bisa 3-4 jam. Terus sekarang kita 3 bab dalam 2 jam, itu hampir impossible menurut aku. Jadi ya diterima aja dulu lah padanya. Kalau misalnya bingung, feel free ya buat nanya mau ke asdasnya masing-masing atau ke aku, itu juga boleh guys. Iya. Siap. Oke, mungkin dari aku segitu aja ya. Oh, balikin ke panitianya tadi siapa ya? Lupa. Ya, terima kasih Kak Arum atas materi yang sudah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk adik-adik di sini yang akan, bukan hanya adik-adik sih, tapi juga sama panitia juga agak review tadi untuk materi semester 1. Semoga nanti materinya bisa membantu adik-adik yang dari angkatan 2021 dalam menghadapi UTS minggu depan.